Ya, terima kasih Pak Riyadi. Terima kasih juga Pak Pendeta Hida dan juga Mas Ardi ya yang hari ini bersama-sama kita berpelayanan untuk MPK Indonesia untuk program PPG. Bapak dan Ibu, yang pertama yang kami sampaikan, kami berterima kasih gitu ya atas respon baik dan respon cepat dari yayasan dan juga sekolah dan juga Bapak Ibu guru yang saat ini mau bersama-sama bergabung di dalam Zoom meeting pada sore hari ini, sehingga ini menjadi satu kesempatan yang sangat baik yang diberikan oleh pemerintah begitu Bapak dan Ibu, khususnya untuk program PPG guru tertentu yang seharusnya diselesaikan di tahun 2025 kemarin begitu ya, tetapi karena masih banyak yang belum ikut terpanggil sehingga pemerintah memberi kesempatan. Sehingga ini menjadi satu kesempatan yang baik bagi kita semua. Untuk itu mari kita manfaatkan kesempatan ini supaya bisa menjadi berkat bagi yayasan dan juga bagi sekolah, khususnya untuk Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah masing-masing. Karena ini akan memberikan satu kesempatan baik. Yang pertama, memberikan predikat Bapak Ibu sebagai guru profesional begitu ya. Karena guru dikatakan profesional ya harus memenuhi dua syarat begitu ya. Harus S1 atau D4 dan bersertifikat pendidik. Dan misalkan suatu saat Bapak dan Ibu mendapatkan tunjangan, itu adalah bentuk penghargaan dari profesi yang Bapak dan Ibu kerjakan sebagai profesi yang dilaksanakan secara profesional. Yang kedua, Bapak dan Ibu, disclaimer terlebih dahulu. Jadi PPG yang saat ini kita dampingi adalah PPG yang diselenggarakan oleh Kemendikdasmen. Ya, makanya nanti masuknya datanya ada di SIM PKB begitu, bukan di Simpatika, karena ada saudara-saudara kita yang sebanyak ingin bergabung, tetapi beliau dari Kemenak. Jadi sekali lagi disclaimer, jadi ini PPG yang nantinya akan didampingi oleh MPK adalah PPG yang diselenggarakan oleh Kemendikdasmen. Begitu Bapak dan Ibu ya, supaya dari awal sudah kami sampaikan bahwa ini untuk PPG Kemendikdasmen. Dan saat ini Bapak dan Ibu ada banyak informasi begitu ya, banyak informasi yang ingin kami sampaikan ya sebagai sebuah kebijakan yang nantinya akan memberikan gambaran yang jelas begitu Bapak dan Ibu terkait dengan pelaksanaan PPG guru tertentu di tahun 2026. Dan nanti Pak Ardi akan menguatkan atau Mas Ardi akan menguatkan terkait dengan Dapodik dan juga SIM PKB, dan juga nanti Pak Pendeta Hida akan membagikan tentang pengalaman pengelolaan SDM di yayasan atau perhimpunan begitu ya, khususnya dalam rangka untuk mendukung program PPG. Bapak dan Ibu, program PPG Kemendikdasmen ya secara umum itu diselenggarakan dalam dua tipe ya. Tipe yang pertama adalah untuk calon guru. Jadi ini adalah untuk mereka yang baru lulus S1 dan ingin menjadi guru, maka kebijakan saat ini mereka harus ngambil PPG dulu. Sehingga guru-guru yang nantinya digunakan ke depan adalah guru-guru yang sudah bersertifikasi. Kemudian yang kedua adalah PPG guru tertentu. PPG guru tertentu ini diperuntukkan bagi guru tetap yayasan maupun guru-guru yang ada di sekolah negeri dalam status PNS ataupun P3K. Ini nanti yang akan kita bahas secara khusus. Jadi guru tertentu. Dengan catatan tadi, guru tetap yayasan. Ini nanti kata kuncinya ada di situ Bapak dan Ibu. Dan saat ini kita akan membahas secara khusus untuk yang PPG guru tertentu ini. Bapak dan Ibu, untuk PPG guru tertentu, nah ini mohon ini menjadi catatan kita bersama begitu ya, diperuntukkan hanya untuk guru-guru yang terdaftar dalam data Dapodik, itu yang pertama. Yang kedua, aktif ya, berstatus aktif mengajar mulai tahun 2023-2024 dan belum memiliki sertifikat pendidik. Jadi tiga hal Bapak dan Ibu. Terdaftar di Dapodik, artinya kalau dia terdaftar di Dapodik, maka statusnya
guru ini sudah menjadi guru tetap di yayasan. Nah, ini nanti kuncinya di sana. Jadi kenapa belum dipanggil? Karena bisa jadi dapodiknya belum beres begitu. Dan kenapa saya sulit masuk dapodik? Ditanyakan lagi statusnya di yayasan. Nah, ini yang biasanya jadi persoalan justru ada di yayasan, Bapak dan Ibu. Sehingga data dapodiknya tidak lancar atau tidak baik atau bermasalah, akhirnya ya tidak dipanggil-panggil meskipun sudah mengajar puluhan tahun. Ya, ini banyak pertanyaan di grup itu ya. Saya sudah ngajar sekian tahun, Pak, tetapi saya belum dipanggil. Nah, ternyata dapodiknya bermasalah, Bapak dan Ibu. Ternyata selama puluhan tahun itu statusnya memang belum jelas dari yayasan. Kemudian yang kedua, aktif mengajar dan datanya ada di dapodik. Ada yang aktif secara real mengajar di kelas atau di sekolah, tapi tidak dilaporkan. Jadi ini juga termasuk kalau dalam data dapodik maka tidak dihitung hak aktif gitu. Meskipun beliau ini mengajar begitu Bapak dan Ibu. Tapi realnya tidak ada laporan begitu. Nah, ini yang dua hal ini yang jadi masalah begitu. Jadi mohon ini menjadi perhatian bagi yayasan bahwa dapodiknya harus aman dulu dan aktif mengajar. Aktif mengajar tidak hanya aktif mengajar real di kelas, tapi harus dilaporkan. Sehingga secara rinci Bapak dan Ibu ada 3 hal penting ini yang bisa nantinya terpanggil dalam PPG guru tertentu. Ini sudah aturan yang umum dan saya sudah sampaikan berkali-kali, tetapi masih banyak pertanyaan juga begitu. Yang pertama, tadi harus terdaftar di Dapodik dan status aktif 23, 24 Bapak dan Ibu dan belum bersertifikat pendidik. Kemudian yang kedua, telah memenuhi persyaratan administrasi diantaranya. Ini kalau guru penggerak Bapak dan Ibu ya. Kalau guru penggerak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, guru yang telah menyelesaikan pendidikan dan latihan profesi ini biasanya guru-guru yang sudah lama PLPG dan belum lulus Bapak dan Ibu, sehingga hanya ikut tesnya nanti, tapi beliau bisa masuk dalam kategori ini dan nanti tinggal UKP PPG saja. Kemudian guru yang berasal dari peralihan jabatan fungsional lain, ya ini yang akhirnya ditugaskan lagi ke sekolah, bisa jadi kepala sekolah atau jadi guru. Kemudian aktif mengajar, nah tadi aktif mengajar berarti aktif dan dilaporkan di Dapodik. Itu penting ya Bapak dan Ibu ya, 3 hal ini yang menjadi catatan dulu ya Bapak dan Ibu. Jadi ini peraturan yang harus dipenuhi supaya guru-guru kita atau Bapak dan Ibu terpanggil di PPG guru tertentu. Nah, ini kabar menariknya Bapak dan Ibu. Yang kemarin kabarnya 25 close begitu ya. Tapi per 13 Februari 2026 kemarin, nah ini dari kementerian mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota begitu ya, seluruh Indonesia menginformasikan tentang kabar baik ini. Yang isinya menindaklanjuti surat Direktorat Jenderal GTK Bapak dan Ibu ya. Ini yang kemarin menghitung begitu ya, berapa banyak yang belum terserap. Dan akhirnya dari surat itu maka kementerian memberi kesempatan kembali untuk dibuka PPG untuk guru tertentu yang dilaksanakan di tahun 2026. Di mana data-data ini sudah diproses lebih lanjut ya melalui seleksi administrasi periode 5 tahun 2025. Untuk itu ada beberapa hal yang harus diketahui oleh kita semua. Yang pertama, terkait pelaksanaan seleksi administrasi periode 5 tahun 2025 pada tanggal 19 sampai dengan 31 Desember diperoleh sebanyak, nah ini, 33.975 guru. Ini yang sudah terseleksi kemarin Bapak dan Ibu. Jadi ini masih ada sisa dari yang kemarin yang sudah lolos di administrasi tapi belum terpanggil di periode 2025. Maka ini yang akan menjadi sasaran di tahap 1 ini. Bapak dan Ibu, kalau kita melihat ada tahap 1, berarti kemungkinan akan ada tahap-tahap berikutnya. Jadi Bapak dan Ibu yang hari ini hadir dan belum masuk ke dalam 33.000 sekian ini, jangan khawatir, ya masih ada kesempatan. Dengan catatan ini Bapak dan Ibu. Tadi terdaftar di Dapodik, belum bersertifikat pendidik,
telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, nah itu nanti akan disampaikan secara detail oleh Mas Ardi. Karena nanti tidak hanya Dapodik, tetapi juga data Bapak dan Ibu di SIM PKB. Kemudian bukan peserta PPG di kementerian lain. Nah ini tadi yang disclaimer di awal tadi. Misalkan dari Kemenak misalkan. Nah ini bisa masuk ke sini. Aktif mengajar dan datanya masuk di Dapodik tadi. Kemudian tersedia izin bidang studi PPG pada LPTK penyelenggara. Jadi nanti Bapak dan Ibu harus kalau ini kan sudah ditentukan ya LPTK-nya mana, pasti semua dapat izin itu. Tapi ini menjadi catatan begitu. Kadang-kadang ada yang bertanya, Pak, kampus ini menyelenggarakan PPG tidak ya? Bapak dan Ibu, kami sampaikan bahwa tidak semua LPTK di Indonesia itu mendapat penugasan PPG. Jadi nanti jangan sampai Bapak dan Ibu ditawari ambil di sini, cek dulu. Ya, yang terutama kalau untuk guru tertentu tunggu panggilan Bapak dan Ibu. Jangan kemudian ada tawaran ikut begitu ya. Karena ini penugasan dari pemerintah. Ini bagian yang pertama Bapak dan Ibu. Bagian yang kedua, sasaran PPG guru tertentu tahap 1 2026 sebagaimana dimaksud di angka 1 akan dilakukan pemanggilan untuk mengikuti pembelajaran PPG melalui, nah ini tidak jarang juga guru-guru kelewatan karena tidak membuka SIM PKB-nya. Banyak yang terlewat, akhirnya tidak ikut sesuai dengan panggilan itu karena membuka SIM PKB-nya terlambat begitu. Nah, sehingga Bapak dan Ibu dan juga dari yayasan perlu mengingatkan terus begitu ya, update terus SIM PKB-nya. Kalau datanya sudah lengkap, belum terpanggil, selalu ditengok SIM PKB-nya. Ini tidak sedikit juga Bapak dan Ibu. Mereka tidak melihat, akhirnya kelewat, tidak menyatakan kesediaan. Nah, ini tolong, ini nanti harus selalu dicek. Kemudian, yang ketiga ini penting Bapak dan Ibu. Diharapkan ngecek status validitas NIK, karena semua basis datanya sekarang satu begitu Bapak dan Ibu ya. Dari NIK maka Bapak dan Ibu perlu cek ya melalui aplikasi SIM PKB atau Info GTK. Nah, nanti kalau ada bermasalah di sini tidak usah khawatir Bapak dan Ibu. Nanti akan kita kumpulkan orang-orang atau Bapak dan Ibu yang masih mengalami persoalan tentang ini. Nah, nanti Mas Ardi sudah siap untuk mendampingi. Dan kami berharap ini tidak ada masalah begitu. Tanpa didampingi Bapak dan Ibu sudah oke. Tapi kalau yang bermasalah nanti kita dampingi. Jadi ini dicek apakah NIK-nya sudah oke atau belum, sudah valid atau belum. Segera dicek juga. Kemudian peserta agar melakukan konfirmasi. Nah, ini yang saya katakan tadi, yang nomor 2 tadi. Karena ditawari, maka tidak secara otomatis Bapak dan Ibu langsung ya ditawari dulu bersedia atau tidak. Nah, sehingga Bapak dan Ibu tolong ngecek SIM PKB-nya, lah kemudian diklik untuk kesediaan Bapak dan Ibu. Yang dilanjutkan dengan lapor diri. Kenapa harus lapor diri Bapak dan Ibu? Karena sertifikat yang akan mengeluarkan adalah LPTK. Jadi lapor diri ini tujuannya adalah melengkapi data Bapak dan Ibu supaya tidak ada kesalahan nanti di sertifikat pendidik. Dan sertifikat pendidik ini dikeluarkan oleh LPTK yang ditunjuk oleh pemerintah. Sehingga Bapak dan Ibu harus tercatat sebagai mahasiswa aktif PPG di LPTK tertentu. Nah, ini nanti juga ada ini, LPTK-nya di mana. Jadi Bapak dan Ibu nanti ditawari, bersedia tidak, LPTK-nya di mana itu nanti akan ada di SIM PKB. Nah, kemudian kampusnya mana, informasinya seperti apa, sudah ada linknya nanti. Bisa dilihat. Dan setiap kampus sudah punya sistem untuk lapor dirinya seperti apa. Sehingga nanti tidak semua sama mekanisme lapor dirinya. Misalkan ada di kampus A, mengatakan bla bla bla, di kampus B bla bla bla. Jangan diprotes Bapak dan Ibu. Setiap kampus punya kebijakan. Jadi ikuti alurnya yang ada di setiap kampus begitu. Kemudian peserta yang terpanggil melalui SIM PKB untuk mengikuti pembelajaran. Jadi ini pembelajarannya dilakukan secara mandiri daring Bapak dan Ibu di ruang GTK. Nah, ini nanti juga akan kami dampingi. Jadi setelah hari ini nanti akan ada jadwal pendampingan untuk tahap 1. Bagaimana belajar di ruang GTK itu seperti apa, mengerjakan tugas-tugasnya, kemudian membuat jurnal pembelajaran, refleksi dan sebagainya, akan didampingi sampai uji kompetensi peserta PPG. Ada tryout, ada latihan-latihan yang nanti mempersiapkan Bapak dan Ibu sebelum tes begitu. Jadi tidak hanya hari ini baru awal
mula untuk informasi kaitannya PPG guru tertentu, dan nanti akan ada pendampingan khusus. Bagi peserta yang sudah menyelesaikan, nah ini Bapak dan Ibu akan ikut uji kompetensi. Jadi nanti secara otomatis, jika semua modul Bapak dan Ibu selesaikan, tugas-tugas diselesaikan, otomatis akan muncul daftar UKP PPG. Nah itu nanti kami dampingi juga. Cara daftarnya gimana, kemudian tryout-tryoutnya seperti apa, dan nanti akan ada tambahan tryout dari MPK Indonesia. Kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu, total tadi ya, di tahap 1 tadi ada 33.975 ya, di 39 provinsi. Nah ini Bapak dan Ibu, untuk Dinas Pendidikan dapat mengakses peserta ini. Nah nanti kita tunjukkan juga datanya begitu ya, dari masing-masing provinsi ada berapa banyak. Jadi ini adalah informasi resmi dari Kemendikdasmen Bapak dan Ibu terkait pelaksanaan PPG guru tertentu tahap 1 2026. Nah, ini untuk agendanya. Nah, ini untuk agendanya, mohon menjadi catatan untuk Bapak dan Ibu, supaya ini menjadi acuan begitu ya, kapan saya harus mempersiapkan ini, supaya nanti tidak kelewatan begitu Bapak dan Ibu. Jadi pemanggilan ini dari 18 sampai dengan 23. Kalau hari ini tanggal 20, dan Bapak dan Ibu belum terpanggil, masih ada beberapa hari lagi. Ada kemungkinan tidak Pak? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi karena ini sampai dari 18 sampai dengan 23 Februari. Suratnya tadi 13 Februari Bapak dan Ibu. Jadi memang luar biasa ini ya. Dari GTK ini selalu waktunya sangat singkat gitu ya. Kita kadang-kadang harus lari-lari. Jadi ini sampai tanggal 23 Februari Bapak dan Ibu. Kemudian nanti akan ada pembelajaran mandiri di ruang GTK. Ini mulai dari 18 Februari. Ini biasanya trial dulu Bapak dan Ibu sampai dengan 11 Maret. Ini kalau dihitung-hitung hanya berapa minggu Bapak dan Ibu ya? Ini hanya 2 minggu, ya 3 mingguan kan ya, 1 bulan lah persiapan sampai dengan UKP PPG begitu. Jadi ini tidak lama Bapak dan Ibu untuk proses pembelajaran mandirinya di ruang GTK-nya. Sangat pendek begitu. Kemudian nanti ada proses untuk lapor diri, untuk mendata semua data-data yang ada di LPTK masing-masing supaya Bapak dan Ibu masuk ke dalam data mahasiswa aktif gitu. Baru nanti akan ada orientasi Bapak dan Ibu, orientasi di LPTK. Ini di tanggal 5 Maret Bapak dan Ibu, dan nanti setiap kampus atau LPTK punya mekanismenya sendiri-sendiri. Kemudian pembelajaran terbimbing secara daring di LPTK. Ini yang baru Bapak dan Ibu, yang baru. Ini pun juga tidak lama ya. Hanya 6 sampai dengan 11 Maret 2026 ya. Hanya beberapa hari saja begitu. Seminggu lah ya. 5 hari kerja gitu. Ini biasanya akan ditentukan nanti jamnya jam berapa dan ketemu dosennya begitu. Nah, ini yang menarik, yang baru dibandingkan dengan yang kemarin Bapak dan Ibu. Kalau yang kemarin hanya mandiri, sekarang hanya ada tambahan untuk yang terbimbing secara daring dengan LPTK. Kemudian setelah ini selesai, Bapak dan Ibu akan ada pendaftaran UKP PPG 12 sampai dengan 16 Maret. Nah, ini nanti juga didampingi. Terus baru pendaftaran UKP PPG untuk guru tertentu termasuk untuk retaker ini nanti yang belum lulus kemarin Bapak dan Ibu ini 12 sampai 15 Maret. Nah, ini nanti untuk kapan pelaksanaannya akan dikonfirmasi secara nasional. Jadi silahkan Bapak dan Ibu, tanggal-tanggal ini bisa dicermati betul begitu ya, dan selalu tengok ya, setiap hari ditengok di SIM PKB-nya. Kemudian ini adalah penyebaran Bapak dan Ibu ya, potensi untuk yang tahap 1. Ya, tahap 1, dan ini yang total semua yang belum bersertifikasi dari 1,5 juta yang sudah kemarin Bapak dan Ibu ya, ternyata masih ada 238.860 guru ya yang belum bersertifikasi. Dan tahap 1 ini ya, tahap 1 ini yang sudah lolos administrasi 2025 kemarin Bapak dan Ibu, dan menjadi antrian di tahap 1 ada 37.000 sekian ini. Kemudian yang 201 sekian Bapak dan Ibu ini yang akan menjadi sasaran berikutnya untuk dijaring dengan catatan ini. Seperti yang kami sampaikan tadi. Ya. Oke. Jadi terdaftar tadi ya, Dapodik aktif mengajar dan sebagainya, dan belum mengikuti
seleksi administrasi di tahun 2025. Oke. Nah, ini upaya penjaringannya sama seperti yang tadi Bapak dan Ibu ya. Jadi mulai dari cek info GTK-nya terkait dengan data-data pribadi Bapak dan Ibu. Kemudian berminat atau tidak ikut berarti harus masuk ke dalam aplikasi pendaftaran seleksi Bapak dan Ibu ya yang ada di sistem begitu ya. Kemudian ini nanti akan disampaikan atau dikirim di SIM PKB sampai masuk ke antrian, masuk ke sana dan akhirnya Bapak dan Ibu mengikuti dan selesai. Nah, ini Bapak dan Ibu dari 238.860 guru tadi ini tersebar dalam wilayah-wilayah yang ada di seluruh Indonesia Bapak dan Ibu. Jadi dari 39 provinsi begitu ya. Dan ini nanti penyebarannya bisa kita lihat sama-sama ini. Kalau Bapak dan Ibu mau melihat misalkan saya ada di Jawa Pak begitu ya. Misalkan saya ada di Jawa. Nah ini bisa kita lihat Jawa itu ada berapa banyak gitu ya. Ya ini yang di Jawa Bapak dan Ibu. Di Jawa ini ada 99.462. Tersebar dalam 120 instansi di 52.556 sekolah begitu ya. Terus ini juga ada teman-teman dari Sumatera tadi. Yang Sumatera tidak sebanyak Jawa Bapak dan Ibu. Nah, ini Sumatera ada 59.990. Sulawesi tadi banyak dari Sulawesi Tengah ya. Nah, ini kita lihat ini ada 23.000 Bapak dan Ibu, 23.000 sekian ya. Untuk Kalimantan ini ada 19.000. Bali dan Nusa Tenggara ini ada 16.705 Bapak dan Ibu. Papua ini tidak sebanyak yang lain ya. Di Papua ini ada 10.000 Bapak dan Ibu, 453. Dan Maluku ini ada, sebentar Bapak dan Ibu, 9.000. Jadi ini adalah data-data dari 200 sekian tadi Bapak dan Ibu. Dari 238.860 guru yang belum bersertifikat pendidik. Sehingga nanti silahkan ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya kita tidak usah berpikir Pak nanti ada lagi di 2027. Kita belum tahu Bapak dan Ibu. Sehingga pesan kami untuk yayasan segera cek data-data gurunya supaya bisa terjaring di 2026. Nah ini tadi penyebarannya Bapak dan Ibu untuk sekolah negeri dan swasta sebagian besar justru yang belum tersertifikasi ini adalah ada di swasta Bapak dan Ibu. Ini status sekolahnya ya, swasta itu 80.000 sekian begitu. Nah ini kalau dilihat PNS-nya 17.000, P3K-nya 12.000 sekian, dan non-PNS-nya luar biasa lebih banyak. Ini yang ada di swasta Bapak dan Ibu, ada 113.000 guru begitu ya, yang akan terjaring di 2026. Nah ini Bapak dan Ibu, sekali lagi ini prosedur penyiapan tahap satunya tadi, pemanggilan ada di SIM PKB, sesuai dengan tanggal yang tadi, pembelajaran mandiri, lapor diri, orientasi, pembelajaran terbimbing, dan pendaftaran untuk UKP PPG dan sampai kepada pelaksanaan UKP PPG-nya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu beberapa hal penting. Ini biasanya di dalam SIM PKB Bapak dan Ibu, ya pada saat Bapak dan Ibu dipanggil, ini kalimatnya. Ini kalimatnya yang sering dimunculkan di SIM PKB Bapak dan Ibu. Selamat untuk Bapak dan Ibu yang terpilih mengikuti pendidikan profesi guru, PPG bagi guru tertentu tahap 1. Dan nanti kalau belum terpanggil berarti tahap berikutnya Bapak dan Ibu. Seluruh tahapan pelaksanaan PPG tahap 1 akan dilaksanakan secara daring melalui ruang GTK dan tidak dipungut biaya. Jadi nanti jangan sampai Bapak dan Ibu ketipu, karena ini beasiswa dari pemerintah. Link SIM PKB-nya ada, nanti kita bagikan Bapak dan Ibu. Link ruang GTK-nya juga sama, ada, nanti Bapak dan Ibu bisa kita bagikan. Kemudian dimohon ya, semua mengikuti dengan sungguh-sungguh. Karena ini kesempatan yang sangat bagus dan prosesnya tidak sesulit yang lalu-lalu Bapak dan Ibu. Di tahun 2023, 24 itu 24 mulai ya, sudah mulai agak enak, 25 apalagi, dan sekarang ini melanjutkan di 25. Sangat-sangat dimudahkan. Jadi harus dimanfaatkan secara baik. Kemudian ini beberapa link yang nanti juga kami bagikan Bapak dan Ibu. Ini ada link YouTube-nya untuk konfirmasi kesediaan. Kemudian pemanggilan di SIM, pemanggilan untuk
pesertanya tadi di SIM PKB Bapak dan Ibu ya. Kalau mau bergabung di sini untuk informasi sudah ada semua, nanti kita bagikan termasuk WA-nya begitu. Jadi ini beberapa hal sebagai sebuah informasi dan juga kebijakan yang harus dipahami oleh yayasan dan juga sekolah dan Bapak Ibu guru yang saat ini hadir. Dan ini nanti kalau ada masalah-masalah Bapak dan Ibu bisa bergabung di sini dan sebagian besar sepertinya sudah bergabung ke sana. Nah, ini informasi dan juga materi yang pertama Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke Pak Riyadi. Terima kasih Pak Riyadi. Baik, terima kasih Pak Wahyudi, sungguh luar biasa. Bapak sekalian, semoga ada pencerahan yang lebih jelas. Kalau nanti belum jelas bisa ditanyakan gitu ya. Ini sudah ada 8 pertanyaan melalui chat ini. Baik, ah, untuk pertanyaan nanti akan dijawab setelah kita selesai pemaparan materi. Untuk itu selanjutnya, terima kasih Pak Wahyudi ya. Terima kasih. Ya, Selanjutnya akan diserahkan pada Pak Ardi atau Mas Ardi yang materi yang kedua. Untuk itu waktu sebenarnya kami serahkan, monggo Pak Ardi. Ya, terima kasih Pak Riyadi dan Bapak Ibu sekalian. Mohon izin untuk saya memaparkan materi, tapi sebelumnya perkenalkan, saya Ardi, saya dari Salatiga. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Riyadi tentang sedikit profil saya gitu ya. Dan ini tadi juga saya menyimak beberapa pertanyaan yang dari chat ini nanti juga bisa sekaligus saya jawab karena ini kebetulan juga teknis banget gitu. Jadi nanti biar saya menjawab tidak apa-apa. Baik, saya langsung saja. Bapak Ibu sekalian, untuk persiapan tadi sudah disinggung oleh Pak Wahyudi bahwa Bapak Ibu sekalian diminta untuk ya mempersiapkan dirinya itu berkaitan dengan pendataan gitu ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu sekalian di layar Bapak Ibu untuk Ya tampilan Pak screen Ardi. sini-nya? Oke, baik. Ya, nah ini yang perlu saya tekankan bahwa untuk guru tertentu saat ini yang Bapak Ibu nantinya akan ikuti, ini semua terintegrasi dengan namanya satu data pendidikan. Jadi Dapodik, Belajar ID, CPKB, Ruang GTK, dan Info GTK. Ini semua harus Bapak Ibu, ini saya tekankan harus ya, semua harus Bapak Ibu penuhi persyaratannya dari kelima aplikasi ini. Kenapa? Karena semuanya ini nanti berhubungan. Ada Podik sendiri itu apa nanti akan saya jelaskan. Belajar ID, SIM PKB, Ruang GTK, Info GTK akan saya jelaskan satu persatu. Nah, yang terpenting di sini Bapak Ibu sekalian tadi sudah di disclaimer oleh Pak Wahyudi bahwa yang kami fasilitasi adalah dari teman-teman, dari rekan-rekan yang mengikuti PPG di bawah naungan Kemendikbudrismen. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang sekarang ikut Zoom dan mengampu di sekolah masing-masing mengampu guru agama Kristen, itu tidak bisa kami fasilitasi. Kenapa? Karena akan ikutnya di jalur Kemenak. Namun, nah ini ada disclaimer lagi. Namun, jika Bapak Ibu guru mengajar agama Kristen, tetapi di Dapodiknya diplotting sebagai guru mapel lain atau guru kelas, itu ada kemungkinan bisa ikut untuk yang jalur Kemendikbudrismen. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa sih peluang-peluang. Jadi semacam trik ya gitu untuk bisa nyantol, untuk bisa ikut PPG-nya dari segi Dapodik. Namun tadi sudah ada juga penekanan aktifnya sudah 2 tahun terakhir 2023-2024 di Dapodik. Oke, baik. Saya akan langsung aja. Nah, ini untuk Dapodik adalah pintu utama untuk menuju PPG guru tertentu. Semua guru diharapkan dapat terdaftar dalam Dapodik. Nah, tadi ini juga saya sudah mendapatkan beberapa japri ke saya. Tadi sudah disampaikan Pak Wahyudi, Pak, saya sudah mengajar selama 7 tahun, Pak. Apakah saya bisa ikut untuk PPG-nya? Saya tanyakan, sudah masuk Dapodik atau belum? Coba saya tanyakan dulu ke operator. Ternyata belum ada. Dari situ saya bisa jawab, maaf tidak bisa mengikuti. Nah, ini penting ya Bapak Ibu sekalian. Jadi termasuk juga untuk perhatian dari rekan-rekan di yayasan, khususnya operator yayasan. Semoga ada yang hadir di sini. Ini tolong dipertimbangkan karena ini berkaitan dengan masa depan guru. Masa depan guru dan karir guru. Kalau tidak masuk di Dapodik, ya tidak akan terpanggil PPG sampai kapanpun. Ya, karena memang tadi secara aturan, PPG itu memang untuk mendapatkan namanya sertifikat guru ya sebagai sertifikat profesional, karena di undang-undangnya pun juga guru dikatakan profesional jika memiliki sertifikat pendidik. Itu penting dan itu diwajibkan sebetulnya. Lalu dari yayasan sendiri untuk Dapodik ini penting. Kenapa? Recording stopped. Karena memang untuk dimasukkan gitu ya, dimasukkan ke Dapodik ini membutuhkan
langkah khusus gitu. Nah, di sini saya menuliskan ada perbedaan prosedur pendataan Recording in progress. antara ASN dan non ASN. Nah, ini teman-teman di sini kan rekan-rekan kebanyakan non ASN. Ini penting sekali pendataan ke Dapodiknya. Bahkan ada, mohon maaf, sekolah-sekolah di yayasan-yayasan besar yang kelebihan guru. Nah, ini juga akan menjadi permasalahan tersendiri karena masuk Dapodiknya itu membutuhkan antrian tertentu dan kriterianya pun juga menjadi kebijakan dari yayasan. Nah, ini perlu saya tekankan untuk Bapak Ibu sekalian. Di sini juga ada dari rekan-rekan yayasan dan dari rekan-rekan operator. Tolong sekali ketika melakukan rekrutmen guru itu berdasarkan kebutuhan dan Recording stopped. ketentuan yang ada, gitu, regulasi yang ada. Mohon maaf untuk teman-teman yang mengajar di guru TK, yang menjadi guru TK, itu regulasi di Dapodik itu hanya ada diakui sebagai guru kelas TK. Jadi Recording in disesuaikan. progress. Kemudian kalau di SD itu hanya ada guru kelas SD, kemudian guru olahraga dan guru PJOK. Guru agama. Nah, guru agama itu dinamanya kemenak, jadi kita tidak bisa memfasilitasi gitu. Tetapi untuk yang guru olahraga dan guru kelas untuk yang di tingkat SD itu bisa kita bantu gitu. Nah, untuk guru kelasnya ini pun juga di disclaimer lagi untuk lulusannya juga dari Dapodik itu sebenarnya semua bisa masuk ya Bapak Ibu sekalian, tetapi mengajarnya itu tidak bisa dibagi-bagi. Nanti akan saya contohkan di aplikasinya langsung. Kemudian di SMP itu sudah per mapel masing-masing, ini lebih terbuka lagi SMP dan SMK, gitu ya Bapak Ibu sekalian. SMP, SMA, SMK ini sudah per mapel jadi lebih enak. Jadi disclaimer-nya paling ketat itu adalah di guru TK dan di guru SD. Seperti itu. Nah, ini Dapodiknya. Kemudian belajar ID. Nah, ini wajib ya Bapak Ibu sekalian untuk belajar ID karena nanti semuanya akan belajarnya dari info-info akan masuk di belajar ID dan di ruang GTK juga aksesnya lewat belajar ID. Tidak bisa pakai akun pribadi. Nanti akan saya jelaskan semuanya. Kemudian SIM PKB ini tadi juga penting sekali Bapak Ibu sekalian karena memang dari SIM PKB ini adalah pintunya juga untuk kita bisa mendapatkan pemanggilan untuk PPG dalam guru tertentu ini ya, kok saya ingatnya dalam jabatan terus itu, padahal namanya sekarang beda. Ya baik, kemudian ruang GTK ini seperti apa? Bapak Ibu tentunya juga nanti akan belajar lewat sini. Ini sebenarnya bagian dari rumah pendidikan. Kalau rumah pendidikan tuh nanti di situ untuk ya ada ruang murid, ada ruang GTK dan berbagai macamnya, tapi kita nanti fokusnya akan di ruang GTK Bapak Ibu. Dan ini disarankan guru menginstal ya, tapi untuk guru-guru teman-teman rekan-rekan yang nanti akan mengikuti PPG guru tertentu ini wajib sudah punya ruang GTK platformnya ini. Dan ini info GTK. Nah, ini nanti untuk apa? Ini di sini ada konfirmasi ketersediaan PPG serta pengecekan data guru, update ijazah dan berbagai macamnya. Jadi nanti saya akan langsung saja tunjukkan satu-satu. Gitu ya Pak Wahyudi dan Pak Riyadi. Baik, saya langsung aja tak tunjukkan satu-satu biar lebih mudah. Nanti kalau terlalu cepat bisa langsung ini saya aja ya, bisa mengingatkan saya. Baik, saya akan share lagi. Ya, ini adalah aplikasi Dapodiknya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kalau Bapak Ibu sekalian di sini ada operator gitu ya. Nah, ini dipastikan data-data seperti ini sudah masuk di Dapodik. Caranya seperti apa? Nah ini, kalau teman-teman dari yayasan itu biasanya permintaan dari Dinas Pendidikan, ini secara umumnya pasti akan diminta adalah sudah tetap ya sudah ber-SK tetap yayasan. Ada yang ketentuannya 1 tahun kontrak kemudian tetap ada juga yang ketentuannya harus trial dulu seperti magang dulu setahun kemudian evaluasi setahun lagi baru naik kontrak. Nah gitu. Ada juga yang modelnya langsung karena sekolah itu butuh kontrak 6 bulan langsung tetap. Ada yang seperti itu. Yayasan tersebut butuh. Jadi disesuaikan. Tetapi biasanya yang bisa masuk ke sini adalah dari teman-teman yang sudah ber-SK tetap. Pengajuannya pun juga lewat operator yayasan dimajukan ke Dinas Pendidikan. Nah, sekarang yang menjadi kendala, jadi saya akan langsung berbicara juga tentang kendala teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Semoga juga di sini yayasan ada yang menjadi kendala adalah yayasan itu punya pertimbangan khusus, entah itu apa untuk memasukkan ke Dapodik ini untuk mengeluarkan SK tetap yayasan. Padahal itu penting sekali gitu ya. Kecuali kalau memang ada kondisi tertentu yayasan itu memang istilahnya
betul-betul butuh cepet gitu ya, mungkin bisa dikeluarkan. Tapi kalau yang pengalaman dari kami pendampingan, nah ini ada ketentuan-ketentuan khusus yang mungkin sedikit memberatkan teman-teman rekan-rekan guru di sini sehingga tidak bisa masuk ke Dapodik gitu. Nah, kemudian yang menjadi penting di sini untuk masuk ke Dapodik, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan guru di sini tentunya satu, harus memastikan datanya tersebut masuk ke Dapodik. Masuk di Dapodik saja itu hanya terdaftar aktif sebagai guru, bukan aktif di dalam mengajar. Saya akan contohkan di sini. Saya bisa buka di sini, kemudian, nah, saya contohkan aja punya saya gitu ya. Penugasan di sini. Nah, ini ada keaktifan PTK. Nah, nanti jika teman-teman berkoordinasi dengan operator Dapodik di sekolahnya, ini keaktifan PTK harus ada semua ini. Ini baru aktif secara Dapodik, belum aktif pembelajaran. Nah, kalau biasanya karena sekolah-sekolah yang mempunyai guru lebih, nah ini semua masuk di Dapodik, tetapi beliau tidak istilahnya kebagian jam mengajar yang sesuai. Contoh, di tempat saya itu kelebihan guru. Ini bernama Pak Eko ya. Statusnya dia adalah harusnya sebagai guru kelas, tetapi di bagian sini nanti di bagian pembelajaran, saya akan bukakan di sini. Nah, Pak Eko saya masukkan sebagai guru seni budaya dan bahasa Jawa. Karena kami kelebihan guru. Apakah bisa terpanggil PPG? Bisa. Kemarin beliau ikut PPG yang guru tertentu. Ini. Meskipun statusnya sebagai status SK-nya itu sebagai guru kelas, tetapi saya registerkan sebagai guru seni budaya dan muatan lokal bahasa daerah. Itu di penuhnya beliau itu muncul untuk yang guru kelas di PPG-nya. Jadi sebisa mungkin bisa dimasukkan. Nah, kemudian disclaimer lagi untuk yang guru kelas ini kedepannya nanti hubungannya dengan tunjangan sertifikasi ya. Jadi nanti saya akan bahas itu nanti di terakhir. Nah, untuk guru kelas ini harusnya masuknya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa dimasukkan ke yang lain-lain ini. Nah, ini pendidikan bahasa Indonesia, kemudian IPS, dan tidak berbagai macam. Jadi guru kelas ya tetap ditembakkan sebagai guru kelas di sini. Ini wajib 24 CP. Gitu. Ketentuannya memang seperti itu. Jadi memang kalau Pak, saya sudah dimasukkan ke Dapodik, tapi kok saya terregistrnya sebagai guru seni musik, padahal saya harusnya guru kelas. Nah, ini karena saya mengamati, mohon maaf di sekolah-sekolah swasta, itu swasta Kristiani khususnya, di SD itu juga dibuat seperti SMP. Jadi gurunya itu sesuai permapel beda-beda. Padahal yang diakui itu seperti ini. Guru kelas 1. Jadi hanya misalnya di situ ada 6 kelas 1 sampai kelas 6, berarti nanti komposisinya terdiri atas 6 guru kelas, 1 guru PJOK, di dalam satu sekolah itu ya, 1 guru PJOK dan 1 guru agama Kristen dan 1 kepala sekolah. Pak, kalau di SD guru BK bagaimana Pak? Mohon maaf tidak diakui. Itu yang terjadi seperti itu. Jadi sekali lagi komposisi idealnya adalah di dalam satu sekolah, 6 kelas itu tadi ya, kelas 1 sampai kelas 6, berarti ada 6 guru kelas, lalu ada 1 guru agama Kristen dan 1 guru PJOK. Pak, kalau lebih dari 1 rombel bagaimana? Berarti disesuaikan. Misalnya itu rombel paralel A dan B, berarti ada 12 guru kelas, lalu ada 2 guru agama Kristen dan ada 2 guru olahraga. Itu yang terjadi seperti itu. Nah, Pak, lalu kalau kebutuhan guru bahasa Inggris dan berbagai macamnya bagaimana? Nah, guru bahasa Inggris dan berbagai macamnya itu bisa kita tambahkan. Seperti tempat saya ini ada guru bahasa Inggris, tetapi di sekolah di tingkat dasar gitu ya, di TK itu tidak ada. Di TK hanya ada guru kelas PAUD. Dah itu toh. Sedangkan kalau di SD itu muncul guru bahasa Inggris tetapi hanya untuk kelas 3 sampai kelas 6 yang wajib itu 2 JP. Masing-masing kelasnya 2 JP. Jadi bisa menambahkan sebagai guru bahasa Inggris. Pak, berarti kami bisa memasukkan guru selain guru kelas? Bisa. Asalkan bisa pandai-pandainya operator dan kepala sekolah ini membagi jadwalnya di sini pembagian jamnya. Biar teman-temannya bisa terpanggil ke PPG guru tertentu. Yang penting plotting secara pembelajarannya ini masuk gitu. Jadi kalau yang kelebihan guru silahkan diplotting bagaimana caranya diatur untuk bisa masuk ke Dapodiknya sini. Itu penting sekali. Jadi tidak hanya aktif tadi secara keaktifan, tetapi juga aktif di pembelajaran. Itu dari segi aplikasi Dapodik ya teman-teman sekalian. Kemudian
Saya lanjutkan lagi ke SIM PKB. Nah, ini. Ketika teman-teman sudah masuk ke Dapodik, ketika nanti sudah disinkron, pasti akan muncul ke sini SIM PKB. Ada SIM PKB ID dan berbagai macamnya. Teman-teman bisa melakukan cek validasi NIK di sini. Jika NIK salah, nah ini. Semoga di sini ada teman-teman operator Dapodik. NIK salah, kita akan pindah ke aplikasinya teman-teman. Karena memang aplikasinya ini cukup banyak gitu ya. Kalau teman-teman bisa memperhatikan sebetulnya ya gimana ya? Kalau saya katakan memang ini sekali ada semacam saling hubung gitu ya, saling terhubung. Nah, ini kalau ada data yang salah, teman-teman hanya bisa memperbaiki di Verval PTK ini. Dan ini yang bisa akses hanya operator Dapodik. Itu. Nanti yang dibutuhkan, teman-teman di sini ada perbaikan identitas dan berbagai macamnya. Ingat, teman-teman, identitas di sini, NI valid Dukcapil harus centang hijau semua. Ini ya. Ini wajib sekali karena sekarang satu data integrasi dasarnya adalah NIK. Kalau NIK teman-teman tidak valid, rekan-rekan tidak valid, ya sudah. Semua kalau sudah centang merah ini ya selamanya akan merah terus gitu. Nanti perbaikannya di Dukcapil. Kami sebagai operator hanya bisa membantu untuk menyesuaikan NIK yang terbarunya gitu. Jadi ada validasi di sini. Lalu yang jelas untuk eh, teman-teman sekalian, untuk saya sampaikan di sini nanti jika ada perbaikan data, silahkan sampaikan kepada operator. Itu penting. Kembali lagi ke SIM PKB. Nah, ke SIM PKB ini, teman-teman sekalian, ini juga diharapkan juga aktif ya untuk membuka. Nah, tetapi gini, kemarin ada kasus juga, ada yang loginnya lewat belajar ID saja, tidak tanpa ini ya, SIM PKB ID. Padahal seharusnya antara SIM PKB ID dan belajar ID itu sinkron. Kemarin yang kasus di tahun kemarin itu ada yang login pakai SIM PKB ID, maaf, belajar ID tapi SIM PKB-nya tidak keluar. Nah, ternyata registrasi belajar ID-nya itu tidak sesuai. Hanya register-register aja. Padahal penting sekali ini, kalau nggak seperti ini, nanti teman-teman tidak akan bisa terpanggil untuk PPG guru tertentunya. Lalu, nah berkaitan dengan belajar ID teman-teman, nah nanti silahkan masuk ke akun SIM PKB ID app ini, kemudian klik integrasi layanan. Ya, sebetulnya lewat sini juga bisa dari SIM PKB ini teman-teman bisa bisa melihat di sini nanti untuk ke masuk ke dashboard gitu ya. Sebentar, saya diminta login ulang. Nah, oke, bisa masuk ke sini. Nah, ini bisa masuk ke dashboard akun. Nah, teman-teman akan diminta untuk integrasi layanan. Klik sini yang belum belum tertaut, silahkan ditautkan. Mas Ardi, bagaimana kalau saya di TK? Dulu saya di TK, sekarang saya di SD, belajar ID-nya punya yang TK. Bagaimana caranya, Pak? Bagaimana caranya? Yang mau saya tanyakan dulu adalah Dapodiknya sudah dipindah belum ke posisi yang terbaru sekarang? Gitu. Kalau sudah dipindah, ini bisa diganti integrasi layannya belajar ID-nya. Tetapi kalau belum dipindah, ya teman-teman, mohon maaf ini, teman-teman akan kesulitan gitu ya. Jadi fisiknya ngajar di SD, Dapodiknya di TK, PPG-nya akan terpanggil, pilihan bidang studinya pasti nanti keluarnya yang TK. Nggak mungkin yang SD. Gitu yang terjadi seperti itu. Jadi tolong teman-teman yayasan di sini saya mohon sekali bantuannya karena ini berkaitan dengan masa depan guru, tolong tidak memutasikan teman-teman ini dari lintas jenjang gitu ya. Jadi tiba-tiba ada yang kemarin itu yang sampai cerita ke saya posisinya di SMP tiba-tiba dipindahkan jadi kepala sekolah TK. Nah, akhirnya apa? Data ke depannya bermasalah gitu. Kemudian ada juga yang dari guru SD, kemudian dinaikkan ke SMP. Nah, ini tolong sekali, kalau bisa ini ada konsistensi terus-menerus ya. Karena berkaitan ke depan nanti, berkaitan dengan namanya tunjangan profesi guru, jika ada perubahan-perubahan seperti ini, dapodiknya berubah, ya kemungkinan besarnya teman-teman akan mengalami kendala gitu. Lalu setelah integrasi layanan ini teman-teman sekalian, nanti teman-teman bisa masuk ke selanjutnya adalah info GTK ini. Nah, info GTK ini teman-teman bisa akses dari mana? Dari akun email yang didaftarkan melalui akun Dapodik. Contoh, saya punya akun gini, punya saya. Kemudian saya bisa lihat di sini. Nah, di sini ada pilihan buat atau ubah akun PTK. Teman-teman bisa klik sini. Nah,
masukkan passwordnya adalah kombinasi dari huruf, angka, karakter spesial, besar, kecil, dan seterusnya. Ini penting teman-teman. Kenapa? Karena kalau teman-teman nanti yang namanya panggilan PPG guru tertentu itu membutuhkan verbal ijazah. Verbal ijazah diambilnya dari sini, dari info GTK, ini bagian bawah sendiri ini nanti teman-teman di sini. Nah, ada pilihannya melamar P3K dan seleksi PPG. Teman-teman bisa klik seleksi PPG di sini. Loginnya bagaimana? Pak Sardi, saya nggak pernah login info GTK. Loginnya lewat mana? Silahkan tanya ke operator Dapodik. Ini saya contohkan. Karena sekarang pun juga, ya ini perlu saya informasikan bahwa sekarang untuk semua akun yang berkaitan dengan data Dapodik itu membutuhkan autentifikasi ini ya, 2 langkah. Jadi ada Google Out-nya itu, teman-teman juga harus peka juga. Nah, seperti ini contohnya, ya. Sebentar. Nah, ini kalau teman-teman nggak aktifasi ini, nggak akan bisa masuk ke akunnya teman-teman sekalian untuk MPTK Datadik tadi. Info GTK pun juga membutuhkan ini. Dia tidak bisa sembarang orang. Kalau dulu ada bisa semacam titip ya, tolong bukakan ya. Kalau sekarang nggak bisa ya teman-teman. Nah, ini saya contohkan. Nah, operator Dapodik sudah masuk ke sini, masuk ke bagian akun, kemudian tampilkan akun. Nah, email yang didaftarkan di sini nanti ada semua. Contohnya seperti ini. Nah, nanti teman-teman operator itu bisa melakukan riset data. Contohnya punya saya. Nah, ini saya klik sini. Nah, ini bisa langsung diubah menjadi password yang baru. Nah, tapi untuk update datanya itu paling cepat itu 1 kali 24 jam. Kalau dari sini biasanya 2 sampai 3 kali 24 jam baru bisa teman-teman login di info GTK ini. Ya. Kemudian terkait dengan ijazah tadi, verbal ijazah. Nah, teman-teman ini harus inputkan sendiri di namanya aplikasi PTK Datadik ini, teman-teman. Nah, itu loginnya, usernya tadi dari email tadi yang bisa diperoleh dari teman-teman operator gitu. Nanti silahkan masukkan dan berbagai macamnya. Kalau sudah, klik aja nanti disetujui, diverifikasi mandiri ya teman-teman. Lalu bisa masuk ke sini. Nah, teman-teman untuk khususnya yang akan mendaftar PPG guru tertentu, teman-teman tidak usah perhatikan ini karena nanti teman-teman ini adalah perhatiannya kalau nanti teman-teman untuk pencairan tunjangan profesinya. Kalau yang sekarang teman-teman yang ingin mendaftar ini nggak penting gitu. Jadi yang penting adalah di bagian bawah sendiri ini. Silahkan melakukan verbalnya nanti di sini. Seleksi PPG. Verbalnya itu pun ada 2 macam. Ada verbal secara API gitu ya. Ada juga yang lewat unggah berkas. Nanti silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Kemudian yang paling penting lagi teman-teman ketika nanti maksud ke PPG, nah tampilannya akan seperti ini. Nanti akan muncul pop-up-nya, ketersediaannya. Silahkan diklik. Kemudian mengisi identitas berbagai macamnya. Nah, ini tempat saya kan karena saya sudah PPG, jadi saya nggak bisa buka ya. Jadi nanti di sini akan muncul identitas yang harus diisi dan berbagai macamnya. Isilah dengan data-data sebenar-benarnya teman-teman, rekan-rekan. Jadi biar tidak ada apa ya dusta di antara kita gitu. Nah ini contohnya. Nah sesi Anda telah habis ya. Nanti ini dasarnya adalah ini nama lengkap Dapodik ini. Teman-teman bisa perhatikan ya, Dapodik, 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 dan seterusnya. Jadi, kalau teman-teman tidak masuk Dapodik, ya mohon maaf, tidak bisa mengikuti. Lalu, Mas Ardi, saya sudah terdaftar di Dapodik, tapi kok saya tidak, istilahnya saya berkasnya belum lengkap. Nanti di info GTK ini ada yang namanya SPTJM, Surat Pertanggungjawaban Mutlak, yang menyatakan bahwa di 2 tahun terakhir teman-teman itu sudah aktif mengajar. Jadi 23, 24, 24, 25 di tahun ajaran tersebut dan 25, 26 harusnya sudah aktif. Dan diusahakan itu tidak berpindah-pindah instansi dalam artian tidak pindah jenjang dalam 2 tahun terakhir gitu. Kalau enggak nanti nyantol teman-teman itu ya nyangkut datanya tidak bisa diverifikasi oleh pusat itu repot sekali karena kendalanya juga sampai hari ini ada teman-teman yang belum terpanggil ya itu tadi di tahun pertama aktifnya di TK, di tahun kedua aktifnya di SD. Jadinya mau panggil yang mana gitu. Jadi diusahakan 2 tahun terakhir ini di jenjang yang tetap. Jadi mohon sekali teman-teman dari yayasan ketika mau melakukan mutasi
mutasi antar yayasan, tolong diusahakan tetap di jenjang yang sama ya. Kecuali memang urgent sekali kebutuhan kepala sekolah akhirnya ngambil dari jenjang yang berbeda. Nah ini bisa tolong disesuaikan dan diusahakan gini teman-teman. Karena untuk yang nanti, untuk yang misalnya tadi berpindah jenjang sebagai kepala sekolah, nanti tetap ada dimintai untuk sertifikat pendidiknya. Karena memang nanti untuk keluar untuk NUKS ya, nomor unik kepala sekolah itu juga akan keluar seterusnya lewat sana teman-teman. Jadi tolong sekali, karena ini pemanggilan ya mungkin dari yang disebutkan oleh Pak Yudi dalam 2 tahun terakhir kita tidak tahu apa yang akan terjadi gitu ya ke depan nanti apakah akan ada pemanggilan lagi atau tidak. Nah, kita usahakan teman-teman tadi yang di 200.000 sekian, yang di swasta itu ada 100.000 sekian bisa terpanggil dulu tahun ini dan bisa mengikuti PPG dengan baik. Itu saja teman-teman yang info singkatnya, nanti bisa langsung tanya jawab, bisa langsung japri. Di sini tadi saya juga bisa melihat berbagai pertanyaan. Apabila tahun kemarin sudah terpanggil tetapi diabaikan, gitu ya. Apabila diabaikan, ada kemungkinan terpanggil lagi, tapi bukan menjadi prioritas utama, gitu. Apalagi kalau yang teman-teman melihat ada panggilan PPG, klik saya tidak bersedia. Oh ya jangan ngarep gitu. Jadi jangan ngarep lagi bisa terpanggil lagi menjadi prioritas utama. Tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi memang ini yang diprioritaskan yang memang yang tahun kemarin itu data-datanya belum lengkap. Kemudian sudah klik info ketersediaan PPG dan seterusnya. Selama masih bisa terpanggil, kenapa tidak gitu untuk dipenuhi. Jadi teman-teman ketika terpanggil PPG, ketika teman-teman klik tidak, ya itu kemungkinan terpanggilnya lagi itu makin kecil gitu ya teman-teman karena memang ya istilahnya gini loh ini yang antri aja banyak kamu sudah menolak ya kamu utamakan dulu yang antri begitu gitu yang bisa saya sampaikan Pak Riyadi dan Pak Wahyudi setelah Bu Debi nanti bisa kita tanya jawab langsung terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ardi, sungguh luar biasa. Jadi semakin jelas jadi bagaimana prosesnya sampai nanti ada pertanyaan-pertanyaan dan ini ada 28 pertanyaan Mas Ardi, nanti siap-siap untuk dijawab ini. Terima kasih sekali lagi Pak Mas Ardi dan selanjutnya Ibu Bapak sebelum kita menanggapi pertanyaan-pertanyaan ini ada satu sesi lagi yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Hida yang nanti menyangkut yayasan ini banyak sekali ada kesulitan-kesulitan yayasan terkait kaitannya dengan penerbitan SK dan seterusnya ini nanti bagian dari Pak Pendeta Hida. Untuk itu waktu sepenuhnya kami serahkan pada Pak Pendeta Hida. Mari Pak Pendeta Hida. Masih mute ya. Host bisa bantu kah? Oke, baik. Terima kasih Pak Riyadi, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya menyampaikan beberapa catatan kecil aja terkait dengan pengalaman-pengalaman saya selaku pengurus PPKS terkait dengan PPG ini. Nah, dari pengalaman saya ketika menjadi pengurus PPKS, kami dari pengurus PPKS memandang bahwa untuk PPG ini sebagai peluang pengurus untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Maka karena kami memandang bahwa PPG ini merupakan bagian dari peluang kami untuk meningkatkan kesejahteraan guru, tentu ada alasan. Alasannya yang pertama adalah kami selaku yayasan, selaku pengurus PPKS belum bisa memberikan kesejahteraan atau gaji guru maupun karyawan itu standar UMR. Maka dengan adanya sertifikasi guru, ini merupakan peluang atau kesempatan yang baik bagi kami. Sehingga guru-guru dengan mendapatkan sertifikasi, kesejahteraan mereka akan lebih baik. Nah, sehingga pemahaman semacam itulah yang kemudian memicu kami untuk mendorong guru-guru
yang belum menjadi guru tetap agar supaya segera mendaftarkan diri. Maka kami membuat surat ke sekolah-sekolah, mereka kami beri apa yang disebut dengan SK pemberlakuan khusus. Ya, mengapa disebut SK pemberlakuan khusus? Karena SK ini tidak mengangkat mereka secara definitif sebagai guru yang menerima imbalan atau gaji dari yayasan sebagaimana aturan-aturan yang ditetapkan oleh yayasan, tetapi ini mempermudah guru untuk mendapatkan sertifikasi. Nah, dari situlah kemudian kita munculkan SK pemberlakuan khusus ini. Dan SK pemberlakuan khusus ini ada penomoran dan sandi yang memang berbeda dengan yang lain. Dan perbedaan berikutnya, mereka harus membuat semacam MOU atau yang disebut dengan surat pernyataan. Nah, surat pernyataannya itu bahwa mereka tidak menuntut PPKS dengan dikeluarkannya atau menuntut kesejahteraan sesuai dengan standar gaji pegawai tetap yang ditetapkan oleh PKS karena dikeluarkannya SK pemberlakuan khusus itu. Yang kedua, selama 2 tahun mereka tidak diizinkan untuk meninggalkan PPKS atau putus hubungan kerja dengan PPKS. Namun dari pengalaman Bapak Ibu ternyata ada beberapa dari guru-guru kami yang sudah mendapatkan SK pemberlakuan khusus, kemudian membuat surat pernyataan, tetapi kemudian memilih untuk masuk di P3K. Nah, sehingga kami mempertimbangkan dari pernyataan itu, kok ada yang kurang ya, gitu. Kurangnya di mana? Kurangnya yang pertama tadi mereka tidak menuntut gaji standar sesuai dengan peraturan PPKS. Yang kedua, mereka tidak diperkenankan untuk meninggalkan atau putus hubungan kerja dengan PPKS selama 2 tahun. Nah, mungkin ke depan karena ada kasus semacam itu, ada beberapa guru yang sudah diberikan SK pemberlakuan khusus, mereka sudah menikmati ya berkat yang diterima mereka dari pemerintah berupa sertifikasi, ya, lalu kemudian mereka memilih untuk masuk P3K. Nah, kami secara kelembagaan memang punya bukti terkait dengan surat pernyataan ini. Tetapi bagaimanapun juga kami tidak melangkah kepada ya persoalan-persoalan hukum. Sehingga kedepannya memang harus dibuat pernyataan yang lebih konkret lagi. Contohnya kalau mereka terpaksa harus meninggalkan atau putus hubungan kerja dengan PPKS, ya dia harus mengembalikan misalnya gaji yang diterima sekian bulan dan seterusnya. Ini yang baru wacana yang kita diskusikan secara informal dengan pengurus PPKS. Mengapa demikian? Karena ada penilaian, ini welas asihnya pengurus PPKS ini kan sudah begitu sangat besar gitu ya. Harus dibantu mereka supaya menjadi pegawai tetap, walaupun itu SK pemberlakuan khusus, supaya mereka mendapatkan sertifikasi, ya mereka juga dilatih, mereka disiapkan sebagai tenaga profesional, tetapi ujung-ujungnya karena pilihan-pilihan untuk mendapatkan gaji yang lebih besar, maka P3K menjadi alternatif pilihan mereka. Tetapi juga ada yang memiliki komitmen yang luar biasa terhadap PPKS sehingga mereka walaupun gajinya itu tidak setara dengan UMR, tetapi mereka sudah menerima sertifikasi, mereka bersyukur
karena berkat dari sertifikasi itu pun atas kemurahan atau niat baik dari pengurus untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, dari situ kemudian kami memandang, kita dorong semua guru-guru yang ada di PPKS, bahkan kita panggil setiap sekolah yang guru-gurunya belum mendaftarkan diri, kita data dan seterusnya, sehingga sekarang sudah sebagian besar, bahkan akannya mencapai 90% lebih, guru-guru kita sudah terdaftar di Dapodik dan peluang untuk mendapatkan sertifikasi itu begitu sangat besar. Nah, seperti itu Bapak Ibu, sharing dari saya selaku pengurus PPKS. Niatan kami baik, kami menolong guru-guru supaya mereka mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik, disebabkan saat ini pengurus PPKS belum memenuhi gaji mereka standar dengan UMR. Maka kalau pengurus PPKS mengendaki agar supaya guru-guru profesional memiliki etos kerja yang baik, kemudian mereka menjadi guru-guru yang berdampak bagi pertumbuhan dan perkembangan sekolah, lalu kemudian kita tidak memikirkan terkait dengan kesejahteraan mereka, ini pun kami merasa tindakan yang tidak adil. Maka untuk memenuhi rasa keadilan itu, pengurus PPKS memberikan peluang yang sangat besar, bahkan mendorong bagi mereka setiap guru yang belum mendapatkan SK, segera untuk mengurus SK-nya. Dan ini semuanya sudah kita lakukan dan puji Tuhan sudah berjalan dengan baik. Saya kira itu sharing dari kami, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak bisa menunjukkan bukti SK-nya seperti apa, terus kemudian surat pernyataannya seperti apa, saya hanya bisa menyampaikan itu pada prinsipnya bahwa SK pemberlakuan khusus dengan kode yang berbeda dan harus ada surat pernyataan, dan surat pernyataan itu harus lebih detail untuk mempertimbangkan kalau yang bersangkutan sampai putus hubungan kerja atau sengaja memutus hubungan kerjanya di PPKS. Saya kira itu Pak Riyadi dan Bapak Ibu semuanya, kiranya sharing yang sangat sedikit dan sederhana ini bisa menjadi berkat. Matur nuwun, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Pendeta Ida, sungguh luar biasa. Ini bisa menjadikan salah satu solusi nanti dari yayasan-yayasan manakala mengalami kebingungan. Bapak Ibu sekalian, mohon yang utusan dari MPKW maupun yayasan untuk di-rename namanya. Ada tambahan MPKW, kalau MPKW mana begitu, kalau dari yayasan mana di bawah naungan MPKW mana, supaya nanti dari sekretariat bisa melihatnya. Begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi 3 paparan yang sudah selesai, dan kami lihat lebih dari 40 pertanyaan yang ada. Dari 40 pertanyaan ini kelihatannya bagian Mas Ardi semua ini. Wah, ini Mas Ardi silakan minum dulu sebelum menjawab. Nanti kita bisa saling mengisi begitu. Baik, selanjutnya kami serahkan kepada Pak Ardi, ada hal yang bisa disampaikan. Sambil nunggu Pak Mas Ardi persiapan dulu, ini ada data yang ingin saya tunjukkan dulu, Pak Riyadi dan juga Bapak dan Ibu, terkait dengan tadi pertanyaan untuk linearitas Bapak dan Ibu Jadi Bapak dan Ibu ini seperti yang saya sampaikan di awal begitu PPG guru tertentu ini memang dibuka kerannya luar biasa diberi kemudahan. Nah, tadi ada pertanyaan juga begitu kalau guru agama ngajar di TK atau di SD, bagaimana Pak gitu Dan ini ada keputusan Bapak dan Ibu dari Direktur Jenderal GTK yang dikeluarkan per tanggal 8 April 2025 Bapak dan Ibu. Jadi nanti untuk program
PPG ini, jadi idealnya memang linier sesuai dengan ijazahnya. Kalau mengajar di guru SD, ya harapannya lulusan dari PGSD begitu. Dan sertifikasinya juga sertifikasi guru kelas SD begitu. Tapi kalau misalkan itu tidak terpenuhi, ada kemungkinan yang kedua Bapak dan Ibu, berdasarkan mata pelajaran yang diampu. Nah ini bunyinya seperti ini. Dalam hal guru tertentu ya, sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 yang ini tadi, yang harus linier 100% begitu ya, memiliki kualifikasi akademik yang tidak sesuai dengan bidang studi, tidak sesuai Bapak dan Ibu ya, dengan bidang studi, dan ini hanya untuk guru tertentu. Kalau calon guru tidak ada harga tawar, harus linier ya. Untuk guru tertentu masih dimungkinkan ya. Pada program studi pendidikan profesi guru, penyesuaian dilakukan berdasarkan bidang tugas. Jadi misalkan tadi guru agama ditempatkan mengajar di TK, maka bisa ngambil jalur PPG untuk yang TK, Bapak dan Ibu ya, TK ya. Dan untuk kelompok bermain memang belum, karena ini bukan formal ya Bapak dan Ibu ya, itu non formal. Jadi disclaimer juga. Jadi PPG yang saat ini didampingi adalah PPG yang untuk pendidikan formal. Ini disesuaikan nanti tugasnya, dan juga kalau dia di SMP atau SMA disesuaikan dengan mapelnya atau kelompok mata pelajaran yang diampu. Tapi catatannya Bapak dan Ibu, catatannya misalkan tadi guru agama atau lulusan S1 pendidikan agama Kristen begitu ya Bapak dan Ibu, mengajar di SD dan menjadi guru kelas dan ambilnya PPG guru kelas SD, maka sertifikatnya adalah sertifikat guru kelas SD. Jadi kalau dipindahkan tugas, bagaimana Pak? Ya tidak berlaku lagi Bapak dan Ibu. Seperti kita ngambil SIM ya, kalau kita dapatnya SIM C sama-sama SIM, ya karena dia SIM C, dia maksa bawa mobil, ya tetap itu melanggar gitu ya. Jadi kalau sudah keluar sertifikat pendidiknya adalah guru kelas SD, maka penempatannya ya di SD terus Bapak dan Ibu untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi. Nah ini yang menarik Bapak dan Ibu, yang menarik yang ditetapkan pemerintah khusus untuk guru tertentu begitu. Dan ini juga ada contohnya seperti yang saya contohkan tadi ya. Jadi jasanya misalkan guru dari katakanlah guru agama tadi ya, ngajar di SD jadi guru kelas. Misalkan dia dari pendidikan fisika, kebetulan ditempatkan di ngajar di SMP, ngajar matematika misalkan. Nah itu dimungkinkan, tapi juga harus sesuai dengan mata pelajaran yang diampu saat itu. Jadi pendidikan matematika. Jadi sertifikasinya juga sertifikasi untuk pendidikan matematika. Nah ini Pak Riyadi tambahannya ya. Dan kalau yang tadi tetap ya, lulusan PAK, tetap ngajar agama Kristen, jadi lewatnya harus simpatika, lewat Kemenak begitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Wahyudi tambahannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu ditegaskan bahwa kalau calon guru dalam PPG harus linier, tidak ada harga tawar. Kemudian kalau guru tertentu artinya Bapak Ibu yang sudah mengajar minimal 2 tahun, itu ada kesempatan walaupun tidak linier. Sebagai contoh tadi, lulusan PAK ngajar di SD, tetapi harus jalurnya guru kelas. Ya. Guru kelas SD atau guru kelas TK. Ini sangat penting sekali. Jika nanti pada saat pilihan di SIM PKB-nya harus menyertakan guru kelas. Di luar itu tidak bisa. Kalau tetap mau guru agama harus melalui SIM simpatika. Begitu pula ada yang guru lulusan tidak agama saja tapi yang lain, tetapi kalau mereka bisa ngajar di SD masih ada kemungkinan yang statusnya adalah guru kelas SD dan guru kelas TK, bukan kelompok bermain. Kalau kelompok bermain itu belum masuk kategori pendidikan formal karena ini yang ditangani baru pendidikan formal. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan kita akan masuki ruang tanya jawab. Untuk itu waktu sebenarnya yang pertama kami berikan kepada Pak Ardi. Untuk itu Pak Ardi, mari kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Riyadi. Ini tadi Pak Riyadi sudah mengirimkan ke saya sejumlah pertanyaan gitu ya. Ada yang dikirimkan ini ada 39. Oke, baik. Belum sampai Ini yang akan terakhir saya ini, jawab. banyak sekali ini masih. Ya, jadi saya coba izin share screen aja biar pertanyaannya juga
terlihat gitu ya Bapak Ibu sekalian. Ya, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Ya, sudah Pak. Baik, ya. Saya akan jawab karena ini sebagian besar adalah teknis, jadi nanti saya akan menjawab yang teknis saja. Nanti kalau yang regulasi dari Pak Wahyudi gitu, mawon nggih, Pak Riyadi. Oke, siap, Ya, siap. bagaimana jika saya terpanggil PPG Ekonomi tapi saya mengajar di PAUD? Ya bagaimananya tidak bagaimana, silahkan ikuti saja. Tetapi nanti ke depannya kalau masih mengajar di PAUD, tadi Pak Wahyudi sudah menyampaikan ibaratkan sebagai SIM, punyanya SIM C tapi pengendarinya mobil, ya itu pelanggaran gitu. Kalau mau mengikuti PPG-nya silahkan gitu, nggak masalah gitu. Kalau dari saran saya ya silahkan disesuaikan gitu. Kalau misalnya nanti di PPG Ekonomi dan ada kesempatan untuk alih jenjang ke SMP atau ke SMA, ini bisa nih nggak apa-apa gitu. Terus bagaimana jika pernah terpanggil, terkonfirmasi bersiap mengikuti, namun terlewat melengkapi berkas? Masuk ke daftar terpanggilnya iya, tetapi bukan menjadi prioritas ya Bapak Ibu sekalian gitu. Saya kuliah dengan selesai materi tapi belum mengambil ijazah S1, tapi saya sudah lama jadi guru honor, aktif Dapodik dan memiliki SIM PKB. Belum mengambil ijazah S1 ini artinya barusan lulus gitu ya. Barusan lulus, kemudian mau ambil, sebetulnya bisa sih, yang penting nanti di info GTK-nya itu nanti bisa divervalkan dulu untuk ijazah S1-nya gitu. Yang penting kuncinya ini, ijazah S1-nya ini harus diverifikasi dulu. Jika saya melanjutkan lanjut PPG bidang studi ekonomi dan lulus, nah, ini nomor 4 ini sudah pasti saya jawab tidak gitu. Ya, karena di guru kelas TK, PAUD itu hanya ada guru kelas TK gitu. Nanti untuk yang ini saya sudah share untuk yang linearitas tentang pencairan sertifikasi itu, tunjangan sertifikasi sudah saya share di grup operator dan yayasan, nanti bisa dicek di sana. Kepala sekolah ada peluang yang bisa terpanggil dalam PPG dalam jabatan itu ada peluang, tapi kita lihat dulu riwayat gurunya pernah menjadi riwayat guru apa. Biasanya nanti bidang studi yang muncul adalah berdasarkan riwayat gurunya. Sudah sertifikasi di SD, tapi sekarang saya di TK, maka tunjangan terhenti. Terus advice-nya adalah kembali lagi ke SD. Gitu. Sarjana Pendidikan Agama Kristen tapi pengajar di SD sebagai guru kelas. Apakah guru tersebut bisa mendaftarkan peserta PPG? Bisa. Yang penting di dapodiknya adalah diregister sebagai guru kelas. Namun kendalanya nanti ketika di verbal ijazah, ada dinas pendidikan yang tidak mau melakukan verbal atau menolak verbalnya. Kenapa? Karena ijazahnya dianggap tidak linear. Nah, ini perlu ditujukan regulasinya ke dinas pendidikan. Tahun kemarin saya sempat membantu untuk di dinas pendidikan di daerah Jawa Timur itu ya, kalau nggak salah di Malang atau mana itu. Jadi saya sampai chat ke bagian sana gitu. Terus nomor 8 PPG tahun lalu, tapi sebelumnya saya di TK dan sekarang saya di SD. Apakah saya ikut karena apa saya bisa ikut karena dapodik saya masih di TK? Ini akan terdaftarnya, panggilannya nanti akan di sini. Nah, kuncinya di sini akan tetap ikut di TK-nya. Izin bertanya, kalau aktif mengajar, Tatai baru terdaftar di PPG tahun 2025, apakah bisa daftar? Ini, ya ini, kendalanya seperti ini Pak Riyadi dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman yayasan baru daftar masuk ke dapur 26, berarti baru dianggap aktif di tahun 2026, begitu ya. Jadi itu sudah bisa jelas gitu jawabannya apa. Izin bertanya, surat izin yayasan untuk mengikuti PPG apakah diperlukan? Ini sebenarnya bukan surat izin yayasan, tetapi nanti SPTJM jika sudah pernah aktif di Dapodik, tetapi tidak tetapi nanti di bagian pemanggilan itu ada yang centang merah, dia aktifan mengajarnya, ini akan keluar, tapi namanya SPTJM, keluarnya nanti lewat info GTK. Nomor 11, izin bertanya, kalau guru agama Kristen PPG-nya lewat SIM PKB, bukan lewat Simpatika. Biodata SIM PKB masih kosong, dilengkapinya lewat Dapodik, ini penting sekali. Terus pendidikan agama Kristen mengajar sebagai guru mapel PAK. Nah, ini. Lewat panggilan lewat SIM PKB ini harus dilihat dulu diregistrasi di dapodiknya terdaftar sebagai guru apa. Tidak linear bisa, tadi sudah dijawab oleh Pak Yudi. Mengajar 4 tahun, pernah berhenti, akhirnya dapodik dan aktifan. Sekarang saya sudah aktif kembali. Pertanyaan saya adalah aktif kembalinya per tahun kapan? Gitu. Karena yang diminta adalah 2 tahun terakhir. Bagaimana guru yang mengajar tidak linear dengan jurusannya? Kalau terpanggil guru guter itu semuanya nggak linear, itu semua berpeluang untuk terpanggil gitu ya Bapak Ibu sekalian. Dapat 2019 namun sebagai, nah ini kota kuncinya adalah awal tahun 2025 saya berubah menjadi statusnya menjadi guru. Jadi sudah jelas ya, ini baru awal 2025, jadi jawabannya seperti apa sudah tahu. Izin bertanya Pak Ardi, ngajar mapel IPA Yayasan Kristen, ya tahun saya ini lulus administrasi simpatika. Nah ini saya curiganya beliau adalah guru agama nih aslinya nih, gitu. Di register di Dapodik atau Simpatikanya, karena ini sudah lulus administrasi di Simpatika.
Guru TK minimal berapa tahun bekerja? Minimal tidak bekerjanya tidak ada minimal ya, tetapi disclaimer-nya adalah aktif di 2 tahun terakhir di tahun ajaran secara dapodiknya dan secara pengajarannya yaitu dari tahun ajaran 23-24, 24-25. Guru KB ini tidak bisa, kemudian ijazah SMA tidak bisa karena yang dia adalah ijazah S1, di TK untuk pembelajaran juga 24 betul, harus 24. Si PKB ini, aduh ini saya apa ini nggak paham, maaf ya saya lewati. Tidak linear pendidikan kuliah karena saya SPD Kimia mengajar matematika di sekolah dasar. Nah ini di registrasi dapodiknya apa kalau misalnya nanti di sistem selanjutnya keluar di SIM PKB PPG, nah kemungkinan yang terpanggil adalah ini. Pilihannya antara guru kelas, ya biasanya keluarnya adalah guru kelas sih, gitu. Simpatika lagi ya, ini simpatika kami tidak bisa fasilitasi. Wah ini usul ini Pak Pak Yudi dan Pak Riyadi kontak ya layanan bisa dijadikan narasumber ketika operator mengalami kesulitan itu nomor saya di WAG operator yayasan sudah ada. Semoga kalau mau chat personal itu. Dan ini tadi Ini info ketika aku sudah diberikan iya ya sudah bergabung banyak Mas Ardi. iya atau yang Ya. operator itu sudah bergabung banyak. Kendala info GTK akun berubah ini kemana langkahnya silakan hubungi operator ini ya operator. Dan ini untuk WAG operator sekolah teman-teman ini tolong sekali yang join itu hanya operator ya. Jadi bukan teman-teman guru gitu. Teman-teman guru yang tidak bertugas sebagai operator tolong nggak join gitu. Nanti nanti pasti infonya dan pertanyaan-pertanyaannya akan tumpang tindih di situ. Jadi saya minta tolong khusus untuk operator sekolah dan yayasannya saja. Operator sekolah dan yayasan. Guru-guru itu sudah ada WAG-nya sendiri. Saya belum punya NPTK, bisa ikut PPG bisa. Tapi tolong segera diurus karena nanti kalau berkaitan dengan tunjangan profesi gurunya itu butuh NPTK. Gitu. Pengaduan MPK lah ini. Pak, ini PR kita, Pak, karena yang di bawah Kemenak ini. Oke, ini sudah saya jawab. Iya, itu sedang diproses oleh Pak Handi Ketua MPK Bapak dan Ibu ya Iya, untuk pendekatan supaya penyelenggaraan PPG-nya juga bisa melibatkan seperti Kemendikdasmen ini kan melibatkan mitranya ya yang terkait dengan basis agama begitu. Nah, ini Kemenak yang masih belum memberi kesempatan itu. oke, baik. Terima kasih Pak Wahyudi. Jadi teman-teman guru-guru yang di bawah naungan Kemenak, mohon maaf dulu ini kami belum bisa fasilitasi. Kemudian mutasi dalam satu jenjang dipindahkan 1 tahun berikutnya. Mutasi dalam satu jenjang, terus dipindahkan 1 tahun berikutnya masuk ke sekolah yang baru. Kalau dalam satu jenjang ya seharusnya masih terdeteksi sih. Jadi misalnya pindah ke TK terus pindahkan ke TK lagi itu nggak masalah. Selama dapodiknya itu masih aktif. Sarjana Pendidikan Kristen menjabat sebagai kepala sekolah SMP. Nah ini perlu dilihat dulu untuk status guru terakhirnya dia sebagai apa. Kalau status guru terakhirnya sebagai guru agama ya nanti dia akan nyantolnya di pendidikan agamanya. Sudah terpanggil tapi saya lupa nama LPT tempat saya tempat nanti yang mengikuti PPG. Nah, ini ini penting sekali nanti kalau sudah muncul ini hanya bisa menghubungi ke helpdesk dari Kemendikdasmen ya karena yang plottingnya nanti dari helpdesk Kemendikdasmen. Kalau kemarin berpanggil karena bermasalah ijazah sehingga saya tidak sempat mengikuti PPG. Apakah masih bisa terpanggil kembali? Nah, ini masalahnya sudah selesai atau belum? Kalau belum ya harus diselesaikan dulu untuk masalahnya. Saya baru mengajar SD sekarang, tapi sebelumnya sudah mengajar 10 tahun di PAUD. Saya belajar SD, saya masih PAUD, walaupun saya masih dapodik SD. Ini tadi perbaikan dulu untuk ke belajar ID-nya bisa diajukan untuk yang SD gitu ya, akun belajarnya. Tapi untuk perbaikannya nanti berubah di sistemnya itu tidak langsung real time, Bapak Ibu sekalian. Jadi membutuhkan waktu paling cepat 1 kali 24 jam. Masih tanda silang merah semua. Nah, ini tidak. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan. Silang merah semua antara registrasinya lewat langsung belajar ID atau lewat SIM PKB ID. Ini cek dulu di Dapodik. Karena kemarin kalau silang merah semua kemungkinan antara username antara SIM PKB ID yang diregister sendiri dan register melalui Dapodik itu beda. Yang diakui nanti bisa itu adalah yang melalui Dapodik gitu. Guru yang tidak aktif SIM PKB-nya ini nggak aktifnya dari kapan? Nah, ini harus diaktifkan dulu lewat Dapodiknya. Antara SIM PKB harus aktif ya lewat Dapodik. Apakah yang tidak linear dengan pendidikan kuliah dan bisa daftar PPG? Bisa ya. SPD Kimia asalkan di Dapodiknya aktif mengajar sebagai guru kelas misalnya itu pasti terpanggil kok. Asalkan tadi memenuhi S dan K berlaku ya 2 tahun terakhir, kemudian
Nah, kemudian juga di Dapodiknya aktif bukan hanya sebagai aktif Dapodiknya aja, tapi aktif mengajarnya juga tadi seperti yang sudah saya sampaikan. Begitu Pak Riyadi, 39 pertanyaan, saya jawab cepat aja karena sebagian besar sama. Terima kasih Pak Wahyudi dan Pak Riyadi. Baik, terima kasih Mas Ardi. Semoga ini bisa membantu Bapak sekalian pemahaman. Kalau mungkin toh nanti ada yang belum terjawab dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, kalau ada yang sama itu bisa bisa dipahami bersama begitu. Kemudian ini masih ada tambahan resen, kami berikan kesempatan pada Bu Rima. Bu Rima, mari silakan Bu Rima. Masih mute Bu Rima. Bos bisa bantu untuk Ya, selamat sore Pak. ya, selamat sore Bu Selamat Rima. sore. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sebenarnya pertanyaan saya tadi sudah ada em, di apa ya namanya dijawab sama Pak Ardi. Tapi kalau boleh saya senang sekali sih dikasih kesempatan ini untuk bertanya. Jadi eh, jadi gimana ya Pak? Saya kalau boleh mengadu gitu ya, sebagai guru PAK, saya sulit sekali untuk bisa mengikuti PPG ini. Jadi em, sulitnya bagaimana ya? Entah kenapa rasanya sulit sekali begitu ya. Jadi saya hanya bisa merenung, meratap gitu ya. Kapan mendapatkan kesempatan ini gitu. Jadi bagaimanakah kira-kira pertimbangan solusinya untuk supaya guru PAK itu juga difasilitasi oleh MPK gitu untuk dapat mendapatkan peluang mengikuti PPG seperti ini, seperti teman-teman yang lain yang bukan dari pendidikan agama gitu ya. Gimana gitu caranya? Apakah kira-kira itu Oke, bisa gitu ya? Karena sampai sekarang rasanya tuh sulit sekali. Kalau mau ditanya sulitnya di mana? Sulit sekali. Saya rasa sih bapak-bapak juga paham ya apa yang saya maksud sulit gitu. ya. Jadi bagaimana Oke, Bu caranya Rima. supaya kami juga bisa mendapatkan peluang itu? Nah, kalau Ya, misalnya kayak saya nih Pak, sebagai guru PAK gitu ya. Tadi kan Pak Ardi bilang kalau di SD itu yang terakui cuma guru kelas, terus guru PAK, guru PJOK, sama kepala sekolah. Nah, seandainya nih saya pengen ikut PPG via eh, bukan dari Kemenak gitu. Saya jadi guru apa, Pak? oke. Sudah ya Bu Rima? Iya, makasih ya, Pak. Iya, tadi merenung, apalagi mau gitu, doanya kok tidak disebut, Bu. Baik, kami berikan Pak Ardi, mari Ardi. Ya, baik Bu Rima, ini menjawab keresahan ya. Sebetulnya, ya, ini sebetulnya hal yang cukup mudah dilakukan sih. Kalau dalam bahasa nakalnya saya ini ngakali gitu. Nah, kalau ingin mengikuti untuk mengikuti PPG yang dari Kemendikbudristek, kuncinya di Dapodik Bu Rima, nanti dirubah ya untuk statusnya untuk menjadi guru kali ini di SD ya, betul ya? Ya, di SD bisa saja dimasukkan ke guru kelas gitu. Jadi di Dapdiknya diregister sebagai guru kelas, spread gitu nanti di pembelajaran keluar guru kelas, tetapi nanti baru bisa terpanggil setelah 2 tahun berturut-turut, 2 tahun ajaran berturut-turut menjadi guru kelas di Dapdiknya gitu. Jadi kalau teman-teman yang sekarang memang guru-guru PAK yang masih galau gitu ya, itu sebenarnya ada cara seperti itu. Tapi dengan catatan asalkan yayasan mengizinkan gitu. Kalau dari segi ngakalinya ya bisa ngakali seperti itu. Tetapi apakah nanti baru ngakali tahun sekarang 2 tahun ke depan berarti nanti di tahun 2028 ya pemanggilan 28 itu apakah masih berlaku regulasinya atau harus dihabiskan di tahun ini di 2026? Nah, kita nggak tahu. Dokter Sorry kalau seperti ini beberapa sudah ada yang ke chat personal saya, Pak, saya ijazah PAK sudah ada muncul notifikasi pemanggilan di guru SD sebagai guru kelas. Ambil nggak Pak? Yuk ambil gitu karena memang ditempatkan sebagai guru kelas oleh yayasannya. Gitu. Jadi memang bisa seperti itu. Kalau memang dari yayasannya tetap mempertahankan sebagai guru agama Kristen, ya harus ikutnya Kemenak gitu. Dan kalau ikut Kemenak, kami tidak bisa menjangkau sampai sana untuk saat ini. Begitu Bu Rima dan Variasi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Gitu ya Bu Rima ya, semoga menjawab.
Ya, Pak. Saya menunggu. Berikutnya Bapak bolehkah saya ini Ibu Yohana, Ibu Kepala Sekolah. Silakan Ibu Yohana. Suaranya tidak terdengar, Bu Yohana. Mungkin terdengar, bisa Pak? langsung saja Bu, ya langsung tidak pakai mikrofon mungkin Ya. bisa lebih jelas ya. Begini Pak, saya kan di TK sudah terdaftar di Dapodik sebagai kepala sekolah dan tapi belum linear. Terus kebetulan tahun kemarin sudah terpanggil PPG dengan ijazah saya yang ekonomi dan sudah lulus. Sekarang di info GTK tinggal menunggu yang silang merah, tinggal rekeningnya seperti itu. Tapi kedepannya itu bagaimana Pak? Karena saya sebenarnya sudah lagi mengambil RPL PAUD itu. Terus untuk kedepannya, kalau saya sudah tidak sebagai kepala sekolah, berarti untuk sertifikat pendidikan yang ekonomi apakah masih berlaku atau bagaimana? Kalau nanti S1 PAUD-nya saya keluar, itu selanjutnya bagaimana Bapak untuk kedepannya? Nah, Begitu Pak. baik Bu Wiana, ini berkaitan ya Mas Ardi ya, regulasi yayasan juga ini. Baik, monggo Mas Ardi. Ya, baik. Berkaitan dengan ini karena sudah tunjangan gitu ya. Berarti tinggal tunggu rekeningnya masih silang ya, Bu. Ini saya dapat info proses terakhir bahwa rekeningnya itu sudah bisa mulai diinput oleh operator SIMTUN di Dinas Pendidikan masing-masing gitu. Jadi kemungkinan cair ini. Nah, kemudian kalau nanti yang penting gini, ijazahnya Ibu mau punya beberapa macam gitu ya, Bu. Bu Yohana ini kalau punya beberapa macam, yang penting posisinya Ibu masih sebagai kepala sekolah. Ya, ini kepala sekolah, ini tetap aman kok. Itu karena kepala sekolah saya itu yang diregistrasi adalah pendidikan sejarah. Padahal beliau adalah kepala sekolah SD. Itu nggak pernah ada masalah sih sampai tahun ini nggak pernah ada masalah. Itu jadi selama masih menjabat sebagai kepala sekolah itu masih aman. Begitu. Gitu ya Bu Yohano ya. Jadi nggak Iya. masalah mau ambil RPL PAUD, mau ambil RPL seni nuklir itu misalnya mau nuklir juga nggak masalah gitu. Yang penting masih menjabat sebagai kepala sekolah. Tetapi nanti kalau ada periodisasi Ibu Yohana kembali menjadi guru ini yang akan jadi masalah gitu. Nah, itu Pak, berarti kalau saya sudah lulus S1 PAUD-nya, ini berarti Ya. harus ini lagi ya, sertifikatnya gimana? Berarti sudah tidak berlaku untuk ekonominya atau gimana Pak? Apa Ya harus enggak saya apa-apa. PPG lagi? Ya sebenarnya ini Kalau aja. Karena kan memang yang diregisternya kemarin adalah pendidikan ekonomi, adalah ekonominya. Ya untuk sertifikasinya ini kan ekonomi, pendidikan ekonomi ya, betul. Nah, betul, yang ya. penting tetap dipertahankan aja Bu, gitu. Karena sebagai kepala sekolah kan, Nah, gitu. untuk kedepannya gimana Pak? Ya, Kalau saya kalau lulus, sudah selesai kepala sekolahnya ya harus menyesuaikan dengan sertifikat pendidiknya Bu, Betul, penempatannya betul dan itu. ya. berarti saya harus pindah sekolah gitu kalau saya Ya, tetap karena di TK. nanti tunjangan Ya. itu cair kan ya, tunjangan itu cair kan manakala ada laporan beban mengajarnya Bu. Jadi beban mengajarnya tidak lagi di TK gitu ya, tapi sesuai dengan sertifikat pendidiknya, Berarti yaitu di untuk pendidikan ekonomi. S1 PAUD-nya tidak berlaku. Ya, tetap tidak berlaku Bu, karena sertifikat Ibu kan pendidikan ekonomi ya. Yeah. Jadi Ibu ngajar pun di PAUD ya tetap tidak bisa mencairkan itu. Tapi kalau masih kepala sekolah Pak, justru aman ya. Tapi kalau sudah kembali menjadi guru ya harus menyesuaikan dengan sertifikat pendidiknya. Meskipun TK-nya udah selesai kan Bu ya. Yeah. Jadi kan Ibu lulusnya SIM C, masuk mau maksa bawa mobil. Yeah. Jadi kemarin itu muncul berbarengan Pak. Saya baru masuk RPL, ternyata kepanggil juga untuk PPG ekonomi. Jadi akhirnya saya ambil dua-duanya. Yang penting saya jalani dulu ke depannya seperti apa, yang penting saya jalani dulu karena kesempatan PPG juga kan nggak setiap saat bisa begitu Pak. Jadi kebetulan terpanggil jadi saya lakukan sampai lulus. Kepala sekolah sampai kapan Ibu? Belum ada ininya Pak, masih. Oh iya, sambil nanti negosiasi dengan yayasan kan Bu ya? Yayasan betul, betul Pak. Jadi soalnya karena saya mungkin bisa dipertahankan, semoga saja sih ya, karena saya sebagai kepala sekolah masih pegang operator dapodik juga, Arkas juga, jadi mungkin
lah bisa bertahan di situ. Kalau saya pindah berarti harus cari operator baru, itu kan agak susah. Semoga Oke. sih dari yayasan ada di sini juga bisa tahu nasib saya. Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih Bu Yahana. Bapak sekalian, ini masih ada pertanyaan. Pak Sardi, Salam. Mohon izin bertanya Pak, sepertinya saya tidak tadi kurang jelas info untuk pemanggilan PPG tahun ini Pak, disuruh mengulang. Ini Pak Itu Wahyudi monggo atau Pak Pak Wahyudi enggak apa-apa, nggih. Wahdi? Ya, baik. Bapak dan Ibu, untuk pemanggilan PPG seperti yang saya sampaikan di awal tadi Bapak dan Ibu ya, semua mekanismenya melalui SIM PKB. Jadi SIM PKB-nya akan muncul proses pemanggilan manakala data dapodiknya Bapak dan Ibu oke, sinkronis ke SIM PKB-nya, datanya semua sudah oke, dan semua syarat administrasinya oke, maka Bapak dan Ibu akan secara otomatis ya. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu mendaftar mandiri begitu ya. Saya mau daftar sendiri ya, karena nanti semuanya dalam proses pemanggilan Bapak dan Ibu. Dan nanti akan muncul tadi ya informasi seperti yang saya tunjukkan tadi. Jadi nanti akan ada konfirmasi seperti ini Bapak dan Ibu. Selamat gitu ya Bapak dan Ibu terpilih untuk mengikuti. Nah ini nanti ditunggu pop up-nya ya. Jadi nanti di akun Bapak dan Ibu akan muncul gitu tentang pemanggilan ini. Dan harus melakukan apa lagi begitu, semua akan diarahkan dari sana begitu. Jadi prosesnya itu Bapak dan Ibu. Jadi melalui semua dari SIM PKB seperti yang saya ini Bapak dan Ibu ya, seperti yang saya sampaikan di awal. Di SIM PKB. Jadi ini adalah info resmi yang sudah dituliskan oleh kementerian tadi Bapak dan Ibu. Ini sudah semua disampaikan begitu ya. Jadi semua melalui aplikasi SIM PKB atau Info GTK. Semua melalui sana. Jadi pintu masuknya ya lewat SIM PKB ini Bapak dan Ibu. Tidak ada Pak, saya mau daftar sendiri, saya sudah memenuhi ini. Jadi semua dari SIM PKB-nya. Begitu Pak Riyadi. Baik, terima kasih Pak Wahyudi. Mungkin masih ada lagi beberapa pertanyaan. Ini dari Bapak. Ini dari Ibu Unik ya. Ini Mas Ardi. Selamat malam Pak, mohon maaf izin bertanya. Saya saat ini mengajar di SD negeri sejak tahun 2024 bulan November, tapi belum masuk dapodik. Yang persyaratan guru tertentu sudah masuk dapodik. Apakah bisa mengikuti PPG guru tertentu ini dengan solusi dan arahnya ya Pak? Mari. Mohon maaf Belum Pak, bisa terakhir. diulangi tadi sempat putus-putus di chat ya. Di chat. Selamat malam Pak, mohon maaf izin bertanya. Oke, Saya saat baik. ini mengajar di SD negeri sejak tahun 2024 bulan November, tetapi belum masuk dapodik. Nah, persyaratan guru tertentu sudah masuk dapodik. Apakah bisa mengikuti PPG guru tertentu ini dengan solusi dan arahannya apa ya Pak? Oke, itu sebetulnya sudah jelas ya, maaf ini Bu Eunike ini belum masuk dapodik, itu sudah jelas itu. Harus masuk dengan persyaratan tertentu, harus masuk dapodik. Kalau masuk dapodik ini karena ini di sekolah negeri ya, ini regulasinya cukup rumit loh, karena sekarang sekolah negeri kalau statusnya guru honor itu sulit untuk masuk ya sebetulnya gitu. Nah, sekarang kan di sekolah negeri itu regulasinya guru honor sudah mulai dikurangi. Jadi hanya ada P3K dan P3K paruh waktu. Nah, ini nanti bisa japri aja ke saya, Bu. Enggak apa-apa. Karena ini sekolah negeri, karena saya juga tuan di sekolah negeri juga, nanti bisa kita komunikasi gitu. Terima kasih. Iya. Dan ini cukup jelas ya Bapak dan Ibu ya, di surat edaran juga sudah ditunjukkan ya, aktif mengajarnya sejak kapan begitu ya. Sudah sangat jelas. Nanti Pak Ardi khusus yang sekolah negeri nanti bisa dibantu. Oke, baik. Terima kasih Bapak sekalian. Saya pikir dari chat sudah terjawab semua ya. Dengan dari hampir 40 pertanyaan tadi, lebih 40 pertanyaan lebih tadi, sejak Pak Ardi itu chat berikutnya kelihatan hampir sama, hampir mirip-mirip. Begitu. Apakah masih ada yang bertanya Bapak sekalian? Mungkin ada yang raise hand, belum terdeteksi. Masih ada Pak. Silakan.
Mohon maaf sebelumnya, saya Sugeng mau bertanya tentang yang tadi yang LPTK lupa Pak. Itu tadi terlalu cepat menurut saya, jadi nggak nggak terlalu menyimak gitu. Bisa diulang kembali Pak? Mari Mas Ardi. Maaf, bisa diulangi tadi tentang yang apa? Mohon maaf Yang Pak. lupa LPTK-nya Mas Iya. Ardi. Lupa LPTK-nya. Oke. Ya. Ya, LPTK lupa ya, baik. Kalau LPTK lupa itu jalan terakhirnya itu lewat helpdesk-nya PPG. Karena kalau mau pun juga harus menelusuri satu-satu dari sekian banyak kampus, sekian puluh kampus itu kalau mau ngeceki satu-satu. Karena biasanya nanti akan ada daftar di LPTK-nya itu daftar namanya siapa saja, dan pesertanya siapa saja gitu. Karena ketika muncul pop-up LPTK, teman-teman tidak screenshot atau tidak mengingat, itu harus ke helpdesk PPG-nya. Nah, ketika Iya, ke bisa helpdesk bergabung di PPG, sini Mas Ardi. ya, kalau nggak, betul, di Telegram Iya, itu juga ada. silahkan. Ini ada Lewat Telegram situ. dan juga WhatsApp. Silahkan Bapak dan Ibu ya. Karena memang kita sudah tidak bisa akses ke sana ya. Karena itu masuk ke akun masing-masing begitu. Jadi silahkan Bapak dan Ibu bisa bergabung di Telegram ini atau di dalam grup WhatsApp yang ada di sini. Silahkan bisa digunakan begitu. Nah, ini saya copy aja, saya teruskan ke Bapak dan Ibu di grup begitu ya, supaya Bapak dan Ibu bisa menggunakan ini dengan baik. Saya kopikan saja ini. Dua ini Bapak dan Ibu ya. Saya kirimkan di chat ya. Dan ini mohon nanti disimpan begitu ya, supaya menjadi informasi untuk Bapak dan Ibu. Sudah saya kirimkan di chat Bapak dan Ibu. Bisa segera dimanfaatkan, bergabung di sana. Ya, silahkan. Baik, terima kasih Pak Wahyudi dan Mas Terima kasih Ardi. ya, Pak. Ya. Ya, Terima kasih untuk informasinya. ya baik Mas Sugeng, terima kasih sama-sama. Jadi sekalian, dari Ibu Suyati Lase ya. Kami persilakan Ibu Suyati. Ya, shalom Pak. Ya, selamat malam. Saya kepala sekolah. Jadi yang saya tanyakan ini, ada rekan-rekan guru ya, dan sebagian besar rekan-rekan guru ini lulusan S1 PAK ya, tahun 2010. Nah, waktu verbal di Info GTK itu mengalami kesulitan. Kami verbal secara melalui berkas juga tetap terkendala. Nah, jadi sampai saat ini rekan-rekan ini belum bisa verbal ijazahnya. Nah, bagaimana mengatasi memberikan solusi untuk hal ini, Pak? Apakah ini bisa dibantu oleh Dinas Pendidikan atau mentoknya di situ? Nah, Oke. kemudian saya sebagai kepala sekolah, apakah masih bisa terpanggil sebagai PPG? Untuk jam mengajar memang tidak punya, gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Sayuti. Saya pikir itu dari Pak Sayuti. Silakan Pak Dita. Ya, baik. Tadi berkaitan dengan verbal ya, Pak Sayuti. Kendalanya seperti apa dulu yang dimaksudkan gitu? Apakah kendalanya itu ketika melakukan proses verbal itu tidak terdeteksi secara otomatis atau ketika unggah berkas ditolak? Nah, kita harus tahu dulu. Sebetulnya kalau dengan verbal ijazah itu bisa dibantu oleh dinas pendidikan. Gitu ya. Yang penting guru tersebut itu mau aktif untuk menghubungi dinas pendidikan. Pak atau Bu, saya sedang melakukan verbal gitu. Sudah melakukan verbal, tolong bisa segera di-approve atau dikoreksi. Itu guru tersebut harus menghubungi dinas pendidikan. Karena memang proses approvalnya juga melalui dinas pendidikan setempat gitu. Dan tadi apalagi dengan guru-guru PA, guru-guru yang ijazahnya PAK kemudian mendaftar PPG-nya lewat Kemdikbud nggak linear gitu ya. Seperti tadi untuk guru kelas ada kemungkinan verbalnya ditolak karena untuk ijazahnya tidak linear. Nah, ini kuncinya adalah teman-teman dari sekolah itu bisa meyakinkan bahwa dalam menunjukkan regulasinya bahwa sekarang memang diperbolehkan seperti ini.
Itu kuncinya seperti itu. Gitu Pak Sayuti. Begitu Pak Riyadi. Ya Baik, Pak, terima maaf. kasih. Kendalanya itu Pak, maaf buat tambahan aja. Kendalanya itu waktu verbal memang bisa terbaca, tapi pada saat simpan berkas itu tidak bisa. Gitu. Oh, Itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Berarti sistem ya. Ketika simpan berkas tidak biasa itu ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Itu harus dibaca betul teliti, misal ukuran filenya, kemudian jenis filenya, itu juga harus disesuaikan juga, Pak. Karena selama ini yang terkendala simpan berkas kemudian mengalami penolakan dari sistem itu karena ukuran file, kemudian ada yang keterbacaannya juga tidak jelas. Ini harus diperhatikan khusus gitu. Dan ketika melakukan scan ijazah, melakukan unggah berkas, itu diusahakan bukan menggunakan aplikasi HP, ada tulisannya scan with cam scanner gitu, bukan. Itu yang diutamakan yang benar-benar menggunakan scanner khusus dan disesuaikan dengan ketentuannya. Itu ada semua kok di info GTK. Begitu, Pak. baik. Sudah cukup jelas ya, Pak? Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke. Selanjutnya ini Ibu atau Bapak Kesia ya. Kami persilakan. Baik, Shalom. Pak Kesia. Salam, Pak Kesia. Kesia saya, Pak. Oh, Ibu. Kesia yang mari. Ini Pak Landri. Ibu Kesia. Ya, Pak Landri. Pak Bu Iya. Kesia dulu, Bu Kesia. Ya. Ya, silakan. Selamat sore, Pak. Semuanya terima kasih banyak untuk perbincangan yang sangat luar biasa sore hari ini. Sangat menolong kami. Yang saya mau tanyakan, Pak, saya kan lulusan PAK S1. Kemudian saya sudah mengajar. Jadi sekolah kami ini kan sekolah swasta, Pak, puji Tuhan. Murid di TK itu ada 7 rombel. Nah, saya tuh ditugaskan sebagai guru mapel. Nah, saya sudah pernah coba ikut PPG di Kemenak itu sudah sampai administratif, ternyata pas semuanya sudah bisa, pas terakhir ternyata minimalnya SD, Pak. jadi nggak bisa. Kemudian tahun lalu saya diperbantukan sebagai guru kelas, Pak, guru kelas. Nah, mengajar sebagai guru kelas. Nah, tapi kok dari tahun lalu Pak pemanggilan PPG, saya kok nggak bisa-bisa ya Pak di bidang studinya nggak bisa terpilih. Ataukah harus minimal mengajar guru kelas sebanyak 2 tahun? Atau bagaimana Pak? Soalnya 2 rekan saya yang lulusan PAK terus sebagai guru kelas itu sudah lulus PPG tahun lalu Pak. Kok saya sampai sekarang nggak bisa milih bidang studi di PPG lewat PAUD itu apa di ya itu bisa Pak. Baik, Pak Kesia. Oke. Kami monggo Mas Tadi itu Pak Wahyudi. Ya, kalau Oke, PAUD oke. ya, Gimana Pak Yudi? Nggak apa-apa. ya, Silakan Pak. ya. Jadi Mbak Kesi ya, karena penugasan Mbak Kesi kan di PAUD ya. PAUD itu memang masih non formal begitu. Sehingga ini masih dikhususkan untuk yang pendidikan formal begitu, Mbak. Nah, kemungkinan waktu dipindahkan pun kan juga waktunya dalam waktu yang belum lama ini ya, sehingga secara data di Dapodik belum sesuai seperti teman-teman yang sudah terpanggil. Jadi ini karena Ibu sudah lama dan sudah aktif di PAUD yang non formal tadi, sehingga memang belum punya kesempatan untuk ke sana karena masih diperuntukkan di formal. Begitu Bu Kesia. Mas Adi mau tambahkan silahkan. Baik, Pak Yudi. Jadi kalau misalnya ada perpindahan seperti itu ya diperbantukan gitu ya. Tadi saya garis bawahnya diperbantukan. Diperbantukannya itu statusnya Dapodiknya ikut dipindahkan atau enggak, gitu aja. Iya, sekarang dipindahkan jadi guru kelas juga Pak. Jadi saya mengajar Dapodiknya? agama dan juga Dapodiknya sudah guru kelas Pak. Tapi sebelumnya itu berapa tahun yang lalu Kapan tuh ya? tulisannya guru mapel Pak. Per kapan itu? Per kapan? Per kapan ya? Itu baru tahun lalu Pak, semester lalu. Nah, itu. Ya, Nah, tahun itu. ajaran 2025-2026 itu Pak. Itu sudah terjawab. Nah itu. Nah itu. Jadi belum bisa ya Pak, harus 2 tahun dulu ya Pak. Iya, setidaknya gitu. Iya. Karena sekarang perpindahan-perpindahan kayak gitu memang diantisipasi ya oleh Kemendikbud ya. Jadi memang kalau perpindahan tahun kemarin di TK, sekarang di SD, Dapodiknya baru pindah sekarang. Nah itu terdeteksinya di antara salah satunya itu.
Tapi maaf Pak sebelumnya, tapi saya Ya. memang dari dulu DTK, tapi guru bidang studi gitu Pak. Nah, itu karena di TK hanya diakui adalah guru PAUD, guru kelas TK-nya, Guru bukan kelasnya. guru bidang studi. Ya. Gitu. Jadi mau ijazah apapun, bahkan ijazah, mohon maaf, ijazah yang linier pun ketika di Dapodik diregistrasi tidak sesuai dengan ketentuannya, ya pasti akan bermasalah. Gitu. Iya Pak, Betul, makanya saya kok makasih nggak ya. bisa pilih-pilih bidang studi pas PPG Betul. sampai sekarang Iya. gitu. Itu Bisa permasalahannya ya, di situ. kalau PPG Ya. harus kelas. Ya, oke. Itu terima Iya. kasih Mbak Kesia. Selanjutnya kami serahkan pada Pak Landri ya. Pak Landri Tandung. Mari Pak Landri. Oh, sekolah. Ya. Suara putus-putus Suaranya ya Pak Landri. putus-putus, Pak. Dan mungkin saya ini benar-benar sangat simpel kan. Tadi Tidak jelas ya Pak saya Landri. tidak terlalu menyimak. Oh ya. Kalau sudah selesai mengikuti PPG, teman-teman ini akan mendapatkan sertifikat profesi. Ya Pak ya. Nah, sejauh mana nanti dari MPK memfasilitasi teman-teman yang sudah PPG ini untuk mendapatkan tunjangan profesi. Nah, itu Pak. Apakah juga dari kementerian ini ada kuota untuk MPK? Pak, ini suaranya putus-putus, Pak. Untuk videonya bisa di-off-kan dulu, enggak apa-apa, Pak, supaya suaranya lebih jelas, Pak. Oh, malah terlempar ini, Pak Riyadi. Ya, sepertinya gangguan sinyal, Pak, ini. Dan beliau terlempar dari Zoom meeting kita. Ya, masih termute, Pak Riyadi? Oh, maaf. Jadi ini sudah habis kelihatannya Pak Wahyudi yang Iya. mau bertanya sampai atas baca buku. Kemudian sebelum ditutup, kami mohonkan kepada Bu Debi ada pengumuman dari Mbak Natania atau Bu Debi. Ya, persilakan. Iya Pak. Jadi, maaf. Jadi kurang bagus karena saya di desa ini di Monopolita. Ya. Maaf, Pak. Suaranya putus-putus, Pak. Kameranya di-off-kan aja, Pak. Kameranya di-off-kan supaya suaranya bisa jelas, Pak. Kami terima, Pak. Baik. Ya. Nah, Jadi, oke, Pak. apakah MPK mendapatkan kuota untuk mendapatkan tunjangan profesi bagi rekan-rekan guru yang sedang mengikuti PPG? Nah, mungkin bisa diinformasikan kepada rekan-rekan guru supaya tidak terlalu lama menanti kapan dari kementerian mendapatkan tunjangan profesi. Mungkin ada terobosan dari MPK untuk rekan-rekan guru ini, Pak. Ya, khususnya rekan-rekan guru yang di sekolah kita di bawah lingkungan MPK. Jadi itu saja Pak, karena apa namanya ini masukan-masukan saran dari teman-teman. Ada yang sudah 2 tahun mengikuti PPG belum mendapatkan tunjangan profesi, padahal mereka sudah mendapatkan sertifikat profesi. Nah, di dalam peraturan perundangan kan, apabila sudah mendapatkan sertifikat profesi, wajib hukumnya untuk dihargai mendapatkan tunjangan profesi. Nah, kira-kira itu Pak, bagaimana terobosan MPK dan apakah ada kuota dari kementerian untuk rekan-rekan kita ini? Terima kasih Ya, Pak. langsung saya jawab ya Pak ya. Jadi Bapak dan Ibu ini mohon menjadi perhatian bersama ya Bapak dan Ibu ya. Jadi meskipun ya guru-guru kita sudah mendapatkan sertifikat pendidik, itu tidak secara otomatis Bapak dan Ibu bahwa mereka akan mendapatkan begitu ya. Tetapi bukan berarti hari ini dapat besok langsung keluar begitu ya. Dan MPK juga tidak punya kuota untuk katakanlah dikasih dana untuk mencairkan tunjangan itu enggak, semua melalui pemerintah Bapak dan Ibu. Jadi sekali lagi MPK ini adalah mitra ya, mitranya pemerintah yang diminta untuk membantu. Karena MPK di bawah
membawai sekolah-sekolah Kristen, maka membantu penyelenggaraan PPG ini untuk sekolah-sekolah Kristen begitu. Sehingga harapannya nanti program PPG ini bisa diikuti dengan baik. Nah, setelah mendapatkan sertifikat pendidik itu Bapak dan Ibu ada mekanisme yang harus dipenuhi begitu ya. Mekanisme yang harus dipenuhi mulai dari upload sertifikatnya, kemudian memastikan NUPTK-nya dan beberapa hal-hal yang harus dipenuhi. Ini nanti Pak Riyadi bisa menambahkan secara teknis begitu ya. Jadi jangan kemudian punya sertifikat langsung otomatis akan cair begitu. Sebelum semua proses itu dipenuhi dan juga terkait dengan ini Bapak dan Ibu, kewajiban ya, kewajiban mengajarnya untuk jam minimalnya yang harus dipenuhi begitu. Monggo Pak Riyadi bisa ditambahkan terkait dengan mekanismenya ya supaya teman-teman ini jadi paham bersama begitu ya terkait dengan bagaimana proses itu sampai tunjangannya keluar begitu. Jangan sampai nanti salah persepsi begitu ya. Punya sertifikat terus nuntut harus mendapatkan tunjangan tetapi mekanisme dan syarat-syarat yang lain belum dipenuhi begitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Wahyudi. Jadi Bapak perlu kita pahami benar, kalau lulus itu tidak serta-merta mendapat tunjangan. Harus memenuhi persyaratan juga. Di antaranya satu, NUPTK. Apakah NUPTK-nya sudah punya? Proses NUPTK diajukan oleh ketiga hal, dari yayasan, dari sekolah, dari dinas. Itu harus. Kalau sudah memiliki NUPTK, pemberkasan Ibu Bapak. Pemberkasannya, lah, mereka mengajar di mana? Kalau mengajar di SMP, SMA, pasti akan terikat dengan jam mengajarnya. Kecuali kalau guru kelas, itu jelas, mereka guru kelas sudah diakui. Tapi kalau di luar guru kelas itu harus terpenuhi jam mengajarnya Ibu Bapak. Selagi itu tidak terpenuhi maka tidak akan dapat tunjangan profesi. Itu salah satu yang menjadi keharusan. Jadi sekali lagi setelah lulus sertifikat PPG mendapat sertifikat pendidik tidak serta-merta harus memenuhi itu juga pemenuhan amanat undang-undang Ibu Bapak. Seperti mengajar 24 jam itu amanat undang-undang, saya masih ingat betul. Jadi satu itu, kemudian yang swasta harus guru tetap. Itu harus, itu menurut undang-undang, itu belum diubah undang-undangnya. Itu Ibu Bapak tambahannya. Terima kasih. Saya pikir ini sudah cukup. Apakah masih ada lagi Ibu Bapak? Dan mohon izin. Menambahkan mungkin ya Pak Riyadi. Ya. Mas Ardi, menambahkan terkait dengan menambahkan tadi yang ada seperti tuntutan. Nah, ini tadi sudah sebelum Mas Ardi tampilkan juga. Ya, udah. Mohon silakan. Itu sudah ditampilkan oleh Pak Riyadi juga. Sudah saya tampilkan Mas Ardi. Ya. Ini Mas Ardi bisa dijelaskan ya. Ini alurnya begitu 11 hal ini Bapak dan Ibu. Monggo Pak Mas Ardi ya. Dan ini nanti pertanyaan terakhir nggih. Oke, baik. Jadi yang pertama, itu tadi sudah harus NUPTK valid, kemudian GTY ini semuanya harus hijau semua Bapak Ibu, dan seringnya adalah terkendala itu di pemenuhan beban mengajar. Gitu. Jadi yang tidak linear ini biasanya di sini. Jadi sudah punya sertifikat, misalnya sertifikat guru kelas, kemudian diplotingkan di Dapodiknya sebagai guru mapel matematika. Nah, itu pasti nggak akan valid ini di sini. Karena yang diakui sekali lagi itu saya sudah kirimkan juga di grup operator untuk linearitas TPG-nya. Silakan nanti dicek disesuaikan di sana karena ada kode-kode tertentu, kode sertifikat tertentu gitu yang harus dipenuhi gitu ya Bapak Ibu sekalian, terutama tadi 24 CP. Kurang dari itu tidak akan cair Bapak Ibu, mau punya sertifikat dari tahun kapanpun juga tidak akan cair kalau kurang dari 24 CP. 24 CP tidak sesuai dengan kode sertifikasinya juga tidak akan cair. Jadi biasanya yang bermasalah ada di sini. Kemudian untuk keaktifan ini kalau sudah aktif Dapodik nggak biasanya ya udah nggak akan jadi masalah, tapi seringnya di nomor 3 ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau nomor 3 nanti bermasalah dia kalau nggak merah ya kuning, di bagian nomor 10 dan 11 kalau nggak merah ya kuning gitu. Jadi tidak serta-merta punya sertifikat kemudian langsung cair gitu, tapi harus dipenuhi dari 11 item ini. Begitu Pak Wahyudi, terima kasih. Iya, oke, terima kasih Mas Adi. Begitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi 11 hal ini yang harus dipenuhi sampai dengan proses untuk pencarian tunjangan itu bisa dilakukan. Dan itu langsung oleh pemerintah Bapak dan Ibu. MPK tidak punya kewenangan untuk ini. Jadi tugasnya MPK adalah mitra ya, mitra untuk
mengantarkan guru-guru ini sampai mengikuti PPG dan mendapatkan sertifikat pendidiknya, dan proses selanjutnya kembali ke guru dan juga yayasan. Baik, Pak, terima kasih Pak Wahyudi. Ya, Ya. baik, terima kasih. Selanjutnya, ini waktu karena saya ada tugas yang lain bersama Pak Wahyudi, untuk itu kami mohon Bu Debbie untuk menghandle kegiatan ini. Terima kasih, Bu Debbie. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa ya Mas Ardi, Pak Wahyudi dan Pak Riyadi. Pertanyaannya gencar sekali, semangat sekali untuk mendapatkan sertifikasi pendidik dan tunjangannya. Terima kasih Pak Riyadi dan Pak Wahyudi Ya, yang sudah saya mohon diri dulu. Kalau Oke. ada kegiatan lain silahkan. Ya, Mas baik. Ardi. Terima kasih Bu Debbie dan Bapak dan Ibu ya. Jadi mohon izin dulu karena kami harus berpindah meeting di sebelah. Pak Wahyudi. Ya, Pak Pendeta Hida, terima kasih. Mas Ardi ya, bisa dilanjutkan sebentar jika masih ada hal yang urgent untuk didiskusikan. Siap, Pak. Ya. Ya. Baik, Mas Ardi, nanti ini masih ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin kita jawabnya di grup aja kali ya, Mas Ardi ya, karena waktunya. Gitu, ataukah ada mau Mas Ardi menyimpulkan kira-kira apa sih menjadi masalah umum gitu dan Oke. bagaimana apa? Silahkan Mas Ardi. Ya baik, terima kasih Bu Devi. Ini mungkin closing statement aja gitu ya Bu Devi ya. Jadi permasalahan umumnya adalah teman-teman ini perlu perjuangan untuk masuk ke Dapodiknya, itu perlu diperjuangkan. Dipastikan ketika sudah istilahnya bekerja di tempat tersebut, satu, dipastikan. Ini saya hanya menyampaikan apa yang menjadi permasalahan gitu ya. Satu, ketika teman-teman sudah masuk di sekolah, mengajar di sekolah tersebut, pastikan ada kejelasan apakah saya berhak masuk Dapodik atau tidak. Gitu. Karena PPG tertentu ini semuanya basisnya dari Dapodik. Kalau teman-teman sudah mengajar bertahun-tahun tidak masuk Dapodik, jadi mohon maaf tidak akan bisa masuk gitu ya di dalam pemanggilan ini. Kemudian yang kedua, jika sudah masuk Dapodik, tolong dipastikan juga ini sesuai dengan bidang ajarnya. Untuk kemudian hari itu tidak menjadi masalah. Tadi saya contohkan di sekolah swasta, banyak sekali sekolah-sekolah, terutama di SD ya, itu banyak sekali guru-guru yang ditempatkan tidak sesuai dengan bidang ajarnya. Contoh, sekolah tadi SD membutuhkan guru kelas, tetapi dipelotikan sebagai guru matematika. Jadi dalam satu kelas yang sama, itu ada banyak guru, itu pasti akan jadi masalah di kemudian hari. Kemudian yang ketiga, dipastikan juga dari yayasan atau sekolah tersebut itu mengizinkan Bapak Ibu guru untuk mengikuti PPG. Karena ini barusan tadi ada yang japri saya, ada yang sekolahnya seperti tidak memperbolehkan untuk ikut PPG gitu. Karena ya saya nggak tahu apa alasannya, jadi saya hanya minta komunikasikan lagi dengan sekolah atau yayasan tersebut gitu. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu pastikan data Bapak Ibu itu betul-betul valid. Terutama Bapak Ibu yang berkaitan dengan data kependudukan Dukcapil itu dipastikan valid, nama-nama singkatan, nama-nama marga, bahkan karakter spesial seperti titik dan berbagai macamnya itu tolong sekali dipastikan. Jika ingin melakukan perubahan data, bisa segera lakukan perubahan data begitu. Karena yang paling mudah dilakukan perubahan data adalah perubahan KK. Kalau perubahan akta kelahir itu Bapak Ibu sekalian harus mengikuti berbagai rangkaian kegiatan persidangan dan berbagai macamnya. Jadi tolong sekali menjadi perhatian karena kesempatan ini pun data adalah tanggung jawab Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian tidak aktif bertanya ke operator atau ke yayasan, ya kemungkinan juga Bapak Ibu sekalian mohon maaf seperti hanya ikut-ikut aja, yang penting aku didaftarkan gitu, yang penting aku masuk Dapodik tetapi tidak tahu Dapodiknya seperti apa. Nah ini Bapak Ibu berhak tahu dan operator yayasan tidak boleh menutup-nutupinya. Gitu. Jadi operator yayasan, operator ya dan operator sekolah, ketika Bapak Ibu guru bertanya, tolong sekali diberikan informasi. Tetapi ketika Bapak Ibu guru juga bertanya, sudah tentu ada tata keramanya. Ketika operator yayasan sedang sibuk, sedang lelah, ya tidak, istilahnya tidak menyaru-nyaru ya, tidak memburu-buru gitu ya. Ya biar sebenarnya ya kita sama-sama butuh, tetapi ya gunakan tata krama dengan baik. Begitu saja Bu Devi, closing statement saya. Saya berharap juga teman-teman nanti bisa saling komunikasi di WA yang ada, dan mohon maaf kalau saya selalu respon ya, kalau di jam-jam malam saya biasanya sudah lepas HP gitu karena mendampingi keluarga, jadinya mohon maaf kalau malam-malam itu jam respon. Dan saya juga ada pertanyaan dari tahun lalu, nanti ada file spreadsheet yang akan saya bagikan, dan teman-teman bisa membaca dari sana juga. Jadi
Jadi tidak ada, mungkin tidak ada pertanyaan Recording yang in sama, progress. tapi teman-teman bisa Ya. melihat itu semua dari pertanyaan yang ada. Begitu. Terima kasih, Bu Devi.